Bab 1866, Paviliun Guru-Guru yang Terkejut. Tunggu sebentar. Salah satu guru utama yang membungkuk di tanah menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah guru-guru surgawi adalah individu yang telah mendapatkan pengakuan dari surga? Kenapa sepertinya orang itu sedang melihat ke bawah ke langit? Berbicara secara logis, ketika seorang guru-guru surgawi menerima pengakuan dari surga, mereka harus menerimanya dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan. Namun, orang yang menjulang itu mencoba yang terbaik untuk melepaskannya seolah-olah sesuatu yang menjijikkan telah menempel padanya. Melihat ke bawah ke langit, tertegun oleh ucapan itu, sesepuh mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok yang menjulang tinggi mengguncang tubuhnya dengan liar. Dia berusaha mati-matian untuk mencegah aura yang datang dari surga agar tidak menempel padanya. Penatua menelan ludah sebelum bergumam dengan mata memerah, dia sebenarnya menolak pengakuan surga. Apakah dia tidak ingin menjadi guru-guru surgawi lagi? Sejarah pengakuan Kongsi sebagai guru-guru surgawi telah sepenuhnya dirinci dalam catatan dan diturunkan selama berabad-abad. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, pentingnya guru-guru surgawi tidak pernah hilang dari benak penduduk. Tapi entah bagaimana, peristiwa tampaknya tidak berjalan ke arah yang diharapkan. Pada saat yang sama, ketika guru-guru master lainnya di sekitar sesepuh mendengar kata-katanya, air mata mulai berlinang di mata mereka. Bro, jika Anda tidak ingin menjadi guru-guru surgawi, Anda dapat mewariskan posisi itu kepada kami akan tertawa bahkan dalam mimpi kami jika kesempatan seperti itu terjadi pada kami. Sungguh, tidak apa-apa bagimu untuk menolak surga secara langsung, bukankah Anda cukup banyak membuat musuh dunia? Enyah, sementara mereka merasa sangat tertahan oleh kejadian itu, sosok di langit tiba-tiba berteriak sebelum menendang langit, yang menempel di kakinya. Panjang, sebuah keretakan muncul di langit, dia memang meninggalkan posisinya sebagai guru-guru surgawi. Jika masih ada keraguan sebelumnya, mereka telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Jelas bahwa sosok yang menjulang itu tidak lagi ingin menjadi guru-guru surgawi, tetapi surga yang tanpa henti menolak untuk mundur dan terus berusaha menutupi sosok yang menjulang itu dengan aura mereka. Siapa orang itu? Tidak tahan lagi, tetua membungkuk untuk melihat lebih dekat. Dia ingin tahu identitas pria yang dengan begitu kejam menghancurkan citra mereka sebagai guru-guru surgawi. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada guru utama yang tidak menginginkan pengakuan surga. Prestasi seperti itu berarti bergema nama mereka selama berabad-abad dan warisan berkelanjutan dari garis keturunan mereka melalui ribuan generasi. Namun, orang itu berusaha melepaskan langit seolah-olah itu adalah hama di tangannya, bahkan menginjak yang terakhir. Apakah Anda akan mati jika Anda tidak memprovokasi kami seperti itu? Halo, pada saat inilah sosok yang menjulang tinggi di langit berbalik, mengungkapkan penampilannya. Dia adalah seorang pemuda gagah berusia awal 20-an dengan alis yang tajam. Bukankah itu Zhang Xuan? Tetapi, kupikir dia sudah mati. Penatua itu terkejut. Paviliun Guru-Guru pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemuda di seluruh benua guru-guru, sehingga tidak ada guru utama yang tidak tahu nama ini. Setelah itu, keadaan menjadi lebih buruk, dan akhirnya, pemuda itu mengakhiri hidupnya di markas Paviliun Guru-Guru. Seseorang yang seharusnya sudah meninggal 3 bulan yang lalu, bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali dan bahkan menjadi guru-guru surgawi pada saat itu? Apa yang terjadi di antara keduanya? Seolah-olah ceritanya melompat dari prolog ke epilog secara tiba-tiba. Guru-guru utama di daerah itu terperangah dengan kejadian tak terduga ini. Adegan yang sama terjadi di paviliun guru-guru lainnya di seluruh dunia. Guru master yang tak terhitung jumlahnya memandangi sosok yang menjulang tinggi di udara dengan mata memerah. Beberapa bahkan menangis sedih, berseru bahwa mereka telah hidup sia-sia. Itu terlalu banyak bagi seseorang untuk menolak bahkan menjadi guru-guru surgawi. Adakah yang bisa lebih sombong dari itu? Di markas paviliun guru-guru, sekelompok sage kuno dan guru-guru bintang 9 berkumpul di sebuah ruangan yang megah. Jadi, itulah yang terjadi, kata Yang Si. Suku iblis dunia lain hampir bersatu. Jadi kita bisa yakin bahwa itu tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Ini berarti bahwa sudah waktunya bagi paviliun guru-guru kami untuk mengubah tujuan strategis dan penyebaran tenaga kerja. Kita harus mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk menanamkan kebijaksanaan para pendahulu dan memelihara bakat-bakat muda. Yang Si, jika aku mengerti kata-katamu dengan benar, kamu mengatakan bahwa Zhang Si tidak hanya mengkhianati umat manusia, dia bahkan seorang guru-guru surgawi juga. Alasan dia mengakhiri hidupnya di markas paviliun guru-guru adalah untuk menggunakan insiden itu sebagai kedok untuk menyelinap ke suku iblis dunia lain dan menyelesaikan ancaman untuk selamanya. Seorang guru master bintang 9 bertanya dengan kerutan di dahinya, tampaknya tidak mau mempercayai kisah tinggi ini. Memang, Yang Si mengangguk. Namun, beberapa dari apa yang telah saya bagikan sejauh ini masih merupakan dugaan saya. Jadi kami memerlukan verifikasi lebih lanjut. Namun demikian, saya 90% yakin akan masalah ini. Selama kami tidak dapat sepenuhnya memverifikasi masalah ini, ada kemungkinan dugaan Anda akan gagal. Dengan segala hormat, Yang Si, saya merasa sulit untuk mempercayai cerita Anda.
jika Zhangxi benar-benar seorang guru-guru surgawi, dia seharusnya melaporkannya ke paviliun guru-guru. Mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Saya tidak menyangkal bahwa dia memiliki cara untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Tetapi sejauh mengatakan bahwa dia adalah guru-guru surgawi tampaknya agak terlalu mengada-ada bagi saya. Memang, kita semua di sini akrab dengan temperamen welas asih dan hati yang baik dari Kongxi. Saya telah melihat-lihat catatan Zhangxi, dan saya tidak berpikir bahwa dia memiliki karakter yang perlu diakui oleh surga. Beberapa guru master mengajukan keraguan mereka. Bukannya mereka sengaja mempersulit Yangxi, tetapi sudah puluhan ribu tahun sejak guru-guru surgawi terakhir kali muncul. Selanjutnya, orang yang dikatakan sebagai guru-guru surgawi adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan Dewa Roh. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa penentang yang meragukan. Saya khawatir Anda salah mengartikan niat saya. Saya tidak membuka masalah ini untuk diskusi. Saya memberitahu Anda tentang itu. Saya akan mengizinkan Anda untuk mendiskusikannya di antara Anda sendiri di balik pintu tertutup. Tetapi untuk saat ini, kita akan melanjutkan pertemuan ini di bawah premis ini. Jawab Yangxi tajam. Alasan dia memilih untuk menjelajahi dunia adalah karena dia tidak suka paviliun guru-guru telah menyimpang dari niat aslinya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hal-hal. Tetapi itu benar-benar membuat frustrasi bagaimana dia menghadapi rintangan di setiap langkahnya. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk sepenuhnya meyakinkan guru-guru master itu, jadi dia memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih kuat. Saya bersedia untuk melanjutkan pertemuan dengan premis seperti itu jika itu yang Anda inginkan. Tetapi saya menolak untuk percaya bahwa dia adalah guru-guru surgawi. Bahkan jika dia bisa menjadi guru-guru surgawi, tidak ada alasan kita semua tidak bisa. Salah satu guru-guru bintang 9 menjawab dengan marah. Tetapi di tengah kata-katanya, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Khawatir, kerumunan dengan cepat meninggalkan ruangan untuk melihat keluar, dan mereka segera melihat sosok yang dikenalnya menjulang di langit. Aura unik yang berasal dari dunia melonjak ke arahnya, mencoba masuk melalui lubangnya dan mengisi tubuhnya. Siapa lagi sosok yang akrab itu selain Zhangxi, yang telah mengakhiri hidupnya di markas paviliun guru-guru 3 bulan sebelumnya? Aura yang diberikan oleh para pendahulu selama upacara pengakuan. Tidak, itu bukan aura dari para pendahulu kita. Itu adalah aura yang dianugerahkan dari dunia kepada guru-guru surgawi. Sebagai guru master bintang 9, mereka dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi hanya dengan pandangan sekilas. Namun, hanya karena mereka mampu memahaminya tidak berarti bahwa pikiran mereka mampu memprosesnya dalam waktu sekejap. Itu adalah momen bersejarah di mana seluruh kelompok guru master bintang 9 dan sage kuno berdiri dengan rahang mengendur dan mata melebar. Beberapa saat sebelumnya, beberapa orang mengklaim bahwa tidak mungkin Zhang Xuan bisa menjadi guru-guru surgawi, seolah-olah pihak lain dengan hati-hati mengatur waktu tindakannya untuk menghasilkan tamparan wajah terbesar bagi mereka. Tunggu sebentar, dia sepertinya tidak menerima pengakuan itu sama sekali. Sebaliknya, sepertinya dia mencoba membebaskan dirinya dari identitas itu. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk memperhatikan anomali itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya memang begitu. Zhangxi tampaknya mencoba mengeluarkan aura surgawi di dalam tubuhnya. Seorang guru-guru surgawi membuang aura yang dianugerahkan dari surga. Apa dia sudah gila? Hal yang tidak masuk akal dari apa yang mereka lihat telah melampaui batas dari apa yang dapat mereka proses secara rasional. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelengkan kepala tanpa henti dan menggumamkan kata-kata ketidaksetujuan saat mereka menyaksikan Zhang Xuan mengeluarkan aura dari tubuhnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia sedang membersihkan tubuhnya dari racun yang menjijikkan. Bahkan surga tampaknya sedikit terkejut dengan situasinya. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu masih berpikir bahwa dia bukan guru-guru surgawi? Yangxi bertanya sambil menelan seteguk air liur. Seniornya benar-benar individu yang luar biasa. Semua yang dia lakukan mampu membuat seseorang benar-benar terkejut. Menjadi guru-guru surgawi adalah sesuatu yang diinginkan semua orang, tetapi dia dengan panik berusaha membebaskan dirinya dari itu sehingga hampir terlihat seolah-olah dia adalah pria tak berperasaan yang mencoba mencampakkan pacarnya. Dunia benar-benar menjadi gila, dia adalah guru-guru surgawi. Kami buta, guru-guru master bintang 9 yang meragukan kata-kata Yangxi sebelumnya merasakan sakit yang berapi-api di pipi mereka. Jika ada lubang di tanah, mereka akan langsung menyelam tanpa ragu sedikitpun. Sungguh memalukan bagaimana mereka harus menelan kata-kata mereka sesaat setelah membuat pernyataan percaya diri seperti itu. Mendesah dalam-dalam pada tindakan Zhang Xuan, Yangxi menoleh ke guru master bintang 9 yang berdebat dengannya beberapa saat yang lalu. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada alasan mengapa kalian semua tidak bisa menjadi guru-guru surgawi jika Zhangxi adalah salah satunya, kan? Karena dia akan menghilangkan identitasnya sekarang, mengapa kamu tidak mencobanya? Mengingat semua keajaiban yang dihasilkan seniornya, sekelompok orang ini masih berani meragukan kredensialnya sebagai guru-guru surgawi. Jika Anda berpikir begitu tinggi tentang diri Anda sendiri, mengapa Anda tidak mencobanya?
Guru Master Bintang 9 benar-benar menangis di tempat. Bab 1867, memasuki penghalang sementara Zhang Xuan melepaskan gelarnya sebagai guru-guru surgawi dengan melepaskan aura yang telah diserapnya dalam 5 pengakuan sebelumnya. Kegemparan besar meletus di benua guru-guru. Sebelumnya, ketika Zhang Xuan memperoleh pengakuan dari surga, fenomena yang terjadi sebagian besar terbatas pada paviliun guru-guru regional. Mengingat beratnya masalah ini, paviliun guru-guru telah memilih untuk menekan masalah ini, jadi tidak banyak orang yang menyadarinya. Namun, pada saat itu, hampir setiap makhluk hidup di benua guru-guru menyaksikan pelepasan dan pelepasan aura surga kembali ke dunia dengan mata kepala sendiri. Mereka benar-benar harus menjadi orang bodoh jika mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mudah bagi guru-guru surgawi lain untuk muncul di benua sekali lagi, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan berhenti begitu saja? Seperti yang diharapkan dari guru, rasa hormat yang tercermin di mata Zhang Jiuxiao lebih dari apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Setelah menemukan identitas gurunya, dia tidak ragu untuk menjadi murid yang terakhir. Namun, ternyata gurunya sama sekali tidak mempedulikan identitas itu, membuangnya tanpa ragu sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah melihat melewati dunia material, hal-hal seperti kemuliaan dan kehormatan bahkan tidak bernilai koin emas baginya. Sementara seluruh dunia menjadi hiruk-pikuk karena kejadian itu, Zhang Xuan masih duduk di depan penghalang, dengan paksa mengeluarkan energi di tubuhnya. Kecuali dia mengosongkan aura yang dia terima dari pengakuan guru-guru surgawi sebelumnya dari tubuhnya, tidak mungkin dia bisa menjadi guru dunia. Geji, bahkan ketika surga memberikan tekanan yang begitu besar sehingga seolah-olah jiwanya akan hancur berkeping-keping, Zhang Xuan mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Sebenarnya, dia memendam beberapa keraguan tentang melepaskan gelar guru-guru surgawi juga. Bagaimanapun, dia tahu pentingnya gelar itu. Namun, ketika dia bersentuhan dengan penghalang dan mewarisi filosofi Kongsi, dia menjadi yakin bahwa ini adalah jalan yang telah dilalui Kongsi juga. Kalau tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya dia tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh dari menjadi sage kuno di dunia ini. Tidak mungkin baginya untuk menembus penghalang dimensi dan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Pengakuan dari surga dunia ini adalah berkah sekaligus kutukan. Itu berfungsi untuk membelenggu seseorang ke dunia ini. Jika dia ingin membebaskan dirinya dari belenggu, dia harus melepaskan identitasnya terlebih dahulu. Kaca, saat aura menghilang, tekanan yang datang dari surga tampaknya meningkat, seolah melambangkan kemarahan surga atas tindakan penghujatan, awan yang tidak menyenangkan dengan cepat bergulung bersama dengan kilat dan api yang menghancurkan. Ini dia, gumam Zhang Xuan saat dia bangkit, namun, dia tetap berada di dalam aula bawah tanah, tidak pergi sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia pergi, kekuatan kesengsaraan petir pasti akan menghancurkan seluruh kerajaan Tiang Xuan, menghancurkan setiap jiwa terakhir dalam batas kesengsaraan. Selama dia tetap di aula bawah tanah, kesengsaraan petir tidak punya pilihan selain memusatkan kekuatannya di dalam area. Beruntung manor itu meluas jauh dan luas, jadi tidak mungkin ada pengamat yang terjebak dalam konflik. Huala, petir dahsyat dengan cepat berkumpul di langit dan membentuk pedang besar dengan api destruktif dan kilat berderak di sekitarnya. Bahkan jalinan ruang tampak selema selembar kertas di hadapan pedang yang kuat, dan sepertinya semuanya akan dimusnahkan di wajahnya. Ini adalah cobaan paling menakutkan dari siksaan sage kuno, cobaan persenjataan petir. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapinya sekali lagi di sana? Pedang petir melonjak ke bawah menuju aula bawah tanah, muncul tepat di atas kepala Zhang Xuan dalam sekejap mata. Tesla, formasi di sekitar manor dan aula bawah tanah terbelah menjadi dua seolah-olah mereka hanyalah potongan kain yang compang camping. Aku sudah menunggumu, mengambil napas dalam-dalam, tinju Zhang Xuan melesat ke atas untuk menjatuhkan pedang petir. Kali sebelumnya dia menghadapi cobaan persenjataan petir, dia terlalu lemah untuk bisa menahan kekuatannya. Namun, dia tidak berdaya seperti dulu. Bahkan tanpa menggunakan tombak surgawi tulang naga, kekuatan yang dia berikan akan memungkinkan dia untuk mengalahkan ahli ranah reinkarnasi darah. Ledakan, saat tinju dan pedang petir bentrok, Zhang Xuan mendapati dirinya terlempar beberapa langkah ke belakang. Bentrokan sesaat ini telah meninggalkan tinjunya dirusak dengan daging yang sedikit hangus dan darah mendidih. Sepertinya meskipun ada peningkatan besar dalam kultivasinya, kekuatannya masih belum setara dengan cobaan persenjataan petir. Terakhir kali dia menjalaninya, dia perlu memanggil kesengsaraan kecil dan lebih lanjut menambahnya dengan memanggil ratusan cobaan kultivasi sekaligus sebelum itu cocok untuk cobaan persenjataan petir. Namun, di kota kerajaan Tiang Xuan, tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa dia akan turun tanpa perlawanan. Zhang Xuan melayang ke sisi penghalang sebelum berbalik untuk menghadapi pedang besar sekali lagi. Mengemudikan zekinya secara maksimal, dia meninju ke arah pedang besar, yang mengancam akan menghanguskan setiap inci tubuhnya dengan panas terik yang dipancarkannya.
Sekali lagi, tabrakan berakhir dengan kekalahan Zhang Xuan saat tubuhnya terlempar ke belakang dari pedang, menyebabkan serangkaian riak energi melintasi penghalang. Di sisi lain, pedang besar itu terus turun dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang tepat di atas penghalang. Ueng, ada dengungan ringan saat pedang besar itu menimbulkan api hitamnya ke penghalang, menyebabkan lubang kecil menimbulkan korosi di atasnya. Namun, api hitam hanya berlangsung sesaat sebelum padam oleh energi luar biasa yang mengalir melalui penghalang. Bekerja, mata Zhang Xuan berbinar. Sebagian alasan dia memilih untuk berkultivasi dan memanggil kesengsaraan petir di sana adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menghadapi penghalang. Mempertimbangkan bagaimana penghalang itu mampu menahan kekuatannya dan Vicious, tidak mungkin untuk mencoba menghancurkannya dengan kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, meskipun penghalang telah ditinggalkan oleh Kongsi, sepertinya penghalang itu tidak akan terbuka hanya karena dia adalah seorang guru-guru surgawi. Karena itu masalahnya, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kekuatan eksternal untuk menembus penghalang. Membuka tinjunya ke telapak tangan, dia menyerang pedang besar sekali lagi. Kaca, pedang besar itu membalas dengan tebasan ganas berkali-kali, tetapi sebagian besar energi yang berasal dari serangannya dihentikan oleh penghalang tepat di belakangnya. Di bawah serangan pedang tanpa henti, retakan mulai muncul di permukaan penghalang. Namun, karena beberapa bentrokan dengan pedang, tubuh Zhang Xuan juga mengalami kerusakan yang signifikan. Sama seperti ketika dia menghadapi cobaan persenjataan petir sebelumnya, dia sudah diambang kehancuran. Kanvas 4 musim, dengan pikiran, Zhang Xuan menukar penampilan Sovereign Channeling dengan jimat penyamaran sebelum mengeluarkan kanvas 4 musim untuk melepaskan energi yang telah dia segel di dalamnya. Dia telah mencuri energi ini dari dewa yang telah dipanggil oleh Sovereign Channeling, dan itu sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Butuh beberapa saat sebelum Zhang Xuan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah dia semua sembuh, dia mengalihkan pandangannya ke pedang besar dan melanjutkan serangannya sekali lagi. Ledakan, pedang besar terus menyerang penghalang, menyebabkan retakan yang tampak tumbuh lebih besar dan lebih besar, tampaknya hampir terkoyak setiap saat. Pada titik ini, Ordeal of Lightning Armament telah menghabiskan sebagian besar energinya, membuatnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya memang mungkin untuk menggilingnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Risiko telah terbayar, meskipun dia belum menjadi guru dunia. Sepertinya dia akan dapat membebaskan dirinya dari posisinya sebagai guru-guru surgawi, memungkinkan kultivasinya meningkat sekali lagi. Pada saat yang sama, dia mungkin bisa menghancurkan apapun yang tersisa dari penghalang. Dia tidak tahu apa yang ada di sisi lain, tetapi mengingat kerahasiaan yang mengelilinginya, dia merasa bahwa 100 sekolah filsuf mungkin ada hubungannya dengan itu. Bahkan jika 100 sekolah filsuf tidak terlibat, itu pasti ada hubungannya dengan Kongsi. Selama dia menelusuri jejak Kongsi, dia akhirnya akan bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kaca, saat cobaan persenjataan petir menghantam 2 kali lagi, retakannya semakin besar dan semakin besar, sejauh itu sudah cukup besar untuk dilewati seseorang. Pada saat yang sama, awan tak menyenangkan di langit mulai menghilang. Beberapa napas berlalu, dan sepertinya cobaan persenjataan petir akhirnya mencapai batasnya. Banyaknya serangan yang diluncurkannya benar-benar menguras energinya, dengan ketukan ringan jari Zhang Xuan, itu menghilang menjadi untaian energi yang tak terhitung jumlahnya. Ayo masuk, akhirnya mengatasi kesusahan kilat, Zhang Xuan memberi isyarat kepada yang lain sebelum menyelam tepat ke lubang di penghalang. Zheng Yang dan Wei Ruyan mengangguk, mereka dengan cepat mengirim pesan ke Zhao Ya sebelum mengikuti guru mereka ke sisi lain penghalang. Bab 1868, Gandum Kecambah Hijau. Apa yang muncul sebelum Zhang Xuan adalah dunia yang luas. Langit biru, dengan jejak awan putih, terbentang jauh dan luas. Tanaman hijau tumbuh subur dari bumi, menciptakan pemandangan damai yang cocok dengan kicau burung yang merdu. Energi spiritual di udara begitu terkonsentrasi sehingga setara dengan tanah yang paling diberkati di benua guru-guru. Tidak terlalu jauh dari tempat Zhang Xuan berdiri, ada tanah pertanian yang dipenuhi gandum. Di mana kita? Wei Ruyan bertanya dengan kerutan bingung saat dia perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengendarai Zeki-nya dengan hati-hati karena takut akan ada bahaya yang mengintai di daerah itu. Ini mungkin semacam domain kuno, jawab Zheng Yang. Zhang Xuan dengan hati-hati menilai sekelilingnya saat dia perlahan berjalan ke tanah pertanian. Dia membungkuk di depan salah satu tanaman gandum dan mencabutnya untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat. Sesaat kemudian, dia terkekeh pelan dan bertanya, "Apakah kamu memperhatikan?" "Perhatikan?" Kedua pemuda itu dengan bingung menjawab pertanyaan mendadak Zhang Xuan. Zheng yang berjalan lebih dekat untuk melihat lebih dekat pada tangkai gandum di tangan Zhang Xuan sebelum berkomentar. Gandum di sini tampaknya jauh lebih besar daripada yang dapat kita temukan di benua guru-guru. Tampaknya mempertahankan lebih banyak energi spiritual dari sekitarnya juga. Kamu benar, gandum di sini tampaknya diresapi dengan lebih banyak energi spiritual. Wei Ruyan mengangguk dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya.
Dia tidak mengerti mengapa gurunya lebih tertarik pada sebatang gandum daripada mencari tahu di mana mereka berada dan apa yang harus mereka lakukan. Sebagai sage kuno, mereka dapat terus hidup tanpa masalah bahkan jika mereka pergi tanpa makanan. Dengan demikian, hasil pertanian dan sejenisnya tidak lagi menarik perhatian mereka. Ini gandum kecambah, karena konsentrasi tinggi energi spiritual yang dikandungnya, manusia biasa akan dapat meningkatkan konstitusi mereka jika mereka mengkonsumsinya untuk waktu yang lama. Ambil tubuh racun bawaan Anda, misalnya, jika Anda telah mengkonsumsi gandum green sprout sejak usia muda, Anda tidak akan mengalami begitu banyak rasa sakit. Sebaliknya, Anda akan dengan mudah membangunkan konstitusi unik Anda. Itu adalah potensi tubuh racun bawaan Wei Ruyan, sejauh dia tidak dapat membangunkan atau mengendalikannya, yang menyebabkan ketegangan besar pada tubuhnya, mengakibatkan kondisi lemahnya yang konstan ketika dia masih muda. Jika bukan karena ayahnya, Wei Changfeng, berusaha keras untuk menemukan segala macam harta untuk menopang hidupnya, tidak mungkin dia bertahan cukup lama untuk bertemu Zhang Xuan. Jika dia makan gandum kecambah ini sejak usia muda, konstitusinya akan diperkuat secara signifikan, memungkinkan dia untuk mengatasi konstitusi uniknya dengan lebih baik, mungkin dia akan terhindar dari banyak penderitaan, dan Wei Changfeng tidak akan kehilangan nyawanya karena satu tangkai ramuan obat. Jika gandum kecambah ini begitu hebat, bukankah akan menjadi berkah bagi umat manusia jika kita bisa membawanya kembali ke benua guru-guru dan mengolahnya? Mata Zheng yang berbinar karena kegembiraan. Sebagai kepala Combat Master Hall, dia harus terus mendorong dirinya untuk memikirkan masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Ada juga tanaman obat di benua guru-guru yang dapat meningkatkan konstitusi seseorang, tetapi tanaman obat tersebut tidak dapat dibudidayakan dalam skala besar karena persyaratan ketat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain, fakta bahwa gandum kecambah tumbuh di ladang yang luas berarti memungkinkan untuk menanamnya dalam skala besar. Jika mereka dapat meningkatkan konstitusi umat manusia secara keseluruhan, tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi berkah besar bagi umat manusia. Alasan umat manusia tidak dapat mengklaim keunggulan absolut dalam pertempuran melawan suku iblis dunia lain meskipun ada upaya dari guru master yang tak terhitung jumlahnya adalah karena titik awal iblis dunia lain terlalu jauh di depan rekan-rekan manusia mereka. Bahkan iblis dunia lain dengan garis keturunan terlemah dianugerahkan dengan kekuatan fana transenden sejak lahir. Perbedaan titik awal ini menciptakan celah yang hampir mustahil untuk dijembatani dengan usaha sendiri. Bahkan, itu sudah bisa dikatakan sebagai prestasi ajaib bahwa umat manusia telah mampu bertahan selama bertahun-tahun dalam menghadapi agresi suku iblis dunia lain. Mengetahui apa yang sedang dipikirkan Zheng Yang, Zhang Xuan menjawab dengan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin menanam gandum green sprout di benua guru-guru. Keberadaan tanaman ini tidak dirinci dalam catatan pavilion guru-guru. Sebaliknya, ia menemukannya di tengah pengetahuan dari gunung buku di kuil Confucius. Ini adalah tanaman yang dikonsep kongsi sesuai dengan visinya, dan itu seharusnya tidak ada di dunia mereka. Zhang Xuan harus memverifikasi berkali-kali sebelum dia bisa yakin bahwa tanaman yang dia pegang memang gandum kecambah. Kenapa tidak? Zheng yang bertanya dengan tidak mengerti. Memang benar bahwa energi spiritual di sana jauh lebih terkonsentrasi daripada di benua guru-guru. Tetapi mengingat kemampuan mereka, seharusnya mereka dapat menciptakan ruang tertutup besar yang meniru lingkungan itu. Mengapa tidak mungkin bagi mereka untuk mengolahnya di benua guru-guru? Selama bertahun-tahun pertempuran dengan suku iblis dunia lain, suasana benua guru-guru telah diliputi oleh niat membunuh mereka, meskipun dalam jumlah yang hampir tidak terdeteksi oleh kita. Sayangnya, gandum green sprout sangat rentan terhadap niat membunuh, bahkan kontak sekecil apapun dengan niat membunuh dapat menyebabkan kematiannya. Seperti yang dijelaskan Zhang Xuan, dia mengetuk jarinya dengan ringan dan memasukkan gelombang zeki ke medan di depannya dengan sedikit niat membunuh. Halo, seakan setetes tinta jatuh di tengah air yang jernih. Gandum kecambah hijau dalam jarak 10 mu dari jari-jarinya berubah menjadi kuning dan lemas dalam sekejap, seolah-olah seseorang telah membakar tanaman di seluruh area. Ini, Zheng Yang dan Wei Ruyan terkejut, bahkan Zhang Xuan sedikit terkejut dengan betapa sensitifnya gandum green sprout itu. Sementara dia tahu bahwa gandum green sprout sangat rentan terhadap niat membunuh, dia tidak berpikir bahwa mereka akan begitu lemah untuk itu. Dia telah mengendalikan niat membunuh dalam gelombang zeki itu ke jumlah yang sangat kecil. Tetapi itu masih berakhir dengan kehancuran seperti itu di lapangan. Karena itu, tidak mungkin tanaman itu dapat bertahan hidup di benua guru-guru. Ada beberapa iblis dunia lain yang tersembunyi di benua guru-guru, menyebabkan ada sedikit konsentrasi niat membunuh di udara. Meskipun dapat diabaikan dan bahkan mungkin tidak terlihat oleh kebanyakan manusia, itu lebih dari cukup untuk mengeja malapetaka bagi gandum green sprout, kata Zhang Xuan. Zheng Yang dan Wei Ruyan mengangguk setuju. Tanah kerajaan Tiangxuan tidak diganggu dengan niat membunuh, kan? Jadi, bukankah kita bisa menanam gandum green sprout di sana? Wei Ruyan bertanya. Dia telah memperhatikan begitu dia memasuki kerajaan Tiangxuan bahwa ada penghalang alami di domain kuno yang tampaknya mencegah niat membunuh yang tersisa di atmosfer dari merusak tanahnya. Dengan kata lain,
Domain kuno ini tidak memiliki niat membunuh. Kamu benar untuk mengatakan bahwa tidak ada niat membunuh di kerajaan Tiangxuan, tetapi sangat disayangkan bahwa energi spiritualnya tidak cukup. Lebih jauh lagi, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa tidak ada aura unik yang memungkinkan seseorang untuk maju sebagai guru utama di sana? Zhang Xuan menjawab. Ini, Wei Ruyan merenung sejenak sebelum mengangguk perlahan sebagai jawaban. Dia tidak memberikan perhatian khusus pada masalah ini karena itu tidak mempengaruhi dirinya sebagai ahli racun. Namun, tampaknya memang demikian. Tidak ada niat membunuh di kerajaan Tiangxuan, tetapi kondisi yang diperlukan bagi guru master untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi juga tidak ada. Karena itu, seseorang yang ingin menjadi guru utama tidak punya pilihan selain pergi dari kerajaan Tiangxuan dan pergi ke tempat lain. Bahkan Lu Xun, yang mereka temui sebelumnya, telah menjadi guru master bintang 2 karena dia telah bermigrasi ke kerajaan lain. Domain kuno adalah tempat tandus, tanpa aura dan miskin energi spiritual. Sementara niat membunuh sama sekali tidak ada di daerah ini, iklimnya masih tidak cocok untuk pertumbuhan gandum green sprout, bahkan jika gandum green sprout mampu bertahan di kerajaan Tiangxuan, itu tidak akan bisa berkecambah dan tumbuh, Zhang Xuan menjawab sambil menghela nafas. Setelah dia melepaskan gelar guru-guru surgawi, dia mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang kerajaan Tiangxuan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa melihat langsung ke intinya. Dia masih tidak dapat menemukan alasan di balik anomali yang ada di domain kuno, tetapi dia yakin bahwa gandum kecambah tidak akan dapat berkembang di sana. Kalau tidak, Kongsi akan mengubah domain kuno menjadi inti dari benua guru-guru. Meskipun gandum green sprout tidak akan tumbuh di wilayah kuno, tampaknya tumbuh subur di sini. Tempat seperti apa yang telah kita masuki? Zeng yang bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Untuk sesuatu yang tidak akan bertahan di tempat lain untuk benar-benar berkembang di negeri ini, mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di sini? Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menjawab, jika saya tidak salah, ini mungkin domain Kunsu tempat 100 Schools of Philosophers berada. Area ini tidak seperti ruang terlipat lainnya yang telah kami masuki. Sebaliknya, itu telah berkembang menjadi dunia baru. 100 sekolah filsuf, Zeng Yang dan Wei Ruyan melebarkan mata mereka dengan takjub. Tepat ketika mereka akan bertanya lebih lanjut tentang masalah ini, suara klakson tiba-tiba bergema dari jauh. Setelah itu, sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas dengan ekspresi murka di wajah mereka. Bab 1869, Desa Belek. Kelompok orang ini mengenakan kemeja yang tampak biasa dengan lengan pendek, tangan mereka dilengkapi dengan cangkul, parang, sekop, dan segala macam alat pertanian, dan mereka tampaknya siap berperang. Alam kultivasi mereka, Zeng yang bergumam dengan mata melebar. Sekelompok orang di depan mereka adalah warga sipil biasa yang tidak mungkin tampak lebih normal. Rekan-rekan mereka di benua guru-guru bahkan tidak akan menjadi pejuang. Namun, masing-masing dari mereka sebenarnya berada di ranah Zongxi. Mereka belum berkultivasi sama sekali, tidak ada jejak zeki di tubuh mereka. Wei Ruyan juga terkejut. Dari langkah kaki yang berat dari kelompok orang ini, dia bisa tahu bahwa tidak ada zeki di dantian mereka. Tanpa ragu, tidak satu pun dari mereka adalah kultivator. Meskipun tidak pernah menyerap energi spiritual dan memurnikannya menjadi zeki, mereka sudah memancarkan aura pembudidaya alam Zongxi. Ini kemungkinan efek dari mengkonsumsi gandum green sprout untuk waktu yang lama, menghasilkan beberapa perkembangan dalam konstitusi mereka. Jelas Zhang Xuan, mereka bukan lagi manusia biasa. Situasi seperti itu mungkin terkait dengan gandum green sprout. Gen mereka telah disempurnakan oleh gandum green sprout selama beberapa generasi, menyebabkan perubahan mendasar dalam konstitusi mereka. Sebagai hasil dari perubahan ini, mereka terlahir dengan kekuatan yang lebih unggul dari manusia lain saat lahir, seperti iblis dunia lain. Ini, mata Zeng yang bersinar dalam kegembiraan. Dia sudah tergerak oleh gagasan itu ketika dia mendengar kata-kata gurunya. Tetapi melihat efek ajaib dari gandum green sprout beraksi, dia merasa seolah-olah dia melihat kemungkinan tak terbatas untuk kemajuan umat manusia. Jika semua orang di benua guru-guru menjadi seperti kelompok orang ini, mereka akan benar-benar mampu melawan suku iblis dunia lain tanpa rasa takut bahkan jika terjadi kesalahan. Sementara titik awal seseorang bukanlah segalanya, tidak dapat disangkal bahwa itu memainkan peran penting dalam memutuskan seberapa tinggi yang dapat dicapai seseorang di masa depan. Tanpa ragu, terlahir dengan kekuatan yang sebanding dengan para pembudidaya alam Zongxi akan menjadi dorongan besar. Ini benar-benar selangkah lebih dekat dalam mencapai cita-cita Kongsi untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan kuat bagi umat manusia. Siapa kamu di dunia ini? Beraninya kau menghancurkan tanaman kami? Kerumunan yang mengelilingi perlahan-lahan berbaris ke Zhang Xuan saat mereka berteriak dengan marah. Yang memimpin kelompok pria itu adalah seorang penatua yang tampaknya berusia 80 tahun. Meskipun usianya sudah lanjut, dia penuh dengan energi, rambut dan janggutnya masih diwarnai hitam muda, dan gerakannya penuh semangat. Meskipun dia belum berkultivasi, kultivasinya telah mencapai tingkat tertinggi di bawah fana transenden, ranah Zizun.
Pakar Rana Zizun bahkan mampu melecehkan Kaisar Shenzhui dari kerajaan Tiangshuan, tetapi penduduk desa itu mampu mencapai level itu hanya dengan bertambahnya usia. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun akan percaya mungkin di luar. Saya minta maaf atas tindakan ceroboh saya tidak bermaksud merusak tanaman Anda. Saya bersedia memberi Anda kompensasi untuk mereka, kata Zhang Xuan meminta maaf sambil mengeluarkan setumpuk ramuan obat dan senjata. Meskipun mereka sudah menjadi barang paling murah di cincin penyimpanannya, itu masih merupakan komoditas yang akan mendapatkan harga yang relatif tinggi di tempat lain. Melihat pemandangan seperti itu, kerumunan yang berbaris ke sini dengan penuh semangat tiba-tiba berhenti. Mereka tidak dapat secara akurat mengidentifikasi nilai artefak di hadapan mereka, tetapi mereka masih dapat merasakan energi spiritual yang luar biasa memancar keluar dari mereka. Alasan mereka berlari ke sana adalah karena mereka telah menemukan bahwa penyusup telah merusak beberapa mu dari tanah pertanian mereka, tetapi bahkan gandum yang hancur tidak dapat dibandingkan dengan harta yang diletakkan di depan mata mereka. Kamu akan memberikan itu kepada kami sebagai kompensasi? Penatua tidak berani percaya apa yang terjadi. Itu benar, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Silakan bawa mereka. Sejujurnya, saya memiliki beberapa pertanyaan yang saya harap Anda dapat menjawabnya. Penatua dengan cepat menginstruksikan penduduk desa untuk memeriksa harta karun itu, dan setelah memastikan bahwa itu adalah artefak yang tak ternilai, dia merasa sedikit pusing. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya untuk keluar dari keadaannya dan berkata, "Ada apa? Tanyakan apa saja yang kamu suka." Mengingat bahwa pihak lain telah berbicara kepada mereka dengan rendah hati dan memberi mereka kompensasi yang begitu besar, tidak mungkin dia bisa tetap marah pada mereka. Ini sebenarnya pertama kalinya kami bertiga datang ke sini, jadi bolehkah saya bertanya di mana kami berada? Zhang Xuan bertanya. Anda berada di desa batu kami, yang terletak di dalam wilayah Estate of Edification, jawab yang lebih tua. Desa batu, perkebunan edifikasi? Zhang Xuan mengerutkan kening. Maaf, tapi apa itu Estate of Edification? Penduduk desa bingung dengan pertanyaan itu, tetapi seorang pria parubaya tiba-tiba angkat bicara. Itu salah satu wilayah yurisdiksi di bawah garis keturunan Sage kuno Zichi. Sage Zichi kuno? Zhang Xuan mengangguk perlahan dalam kesadaran. Sage kuno Zichi adalah salah satu dari 72 sage di bawah garis keturunan Kongxi, sementara reputasinya memucat jauh dibandingkan dengan Ran Qiu, Bo Sang, dan yang lainnya, namanya masih sering muncul di era Kongxi. Sage Zichi kuno dikenal terampil dalam pertanian, mungkin, sementara gagasan gandum kecambah hijau dikonseptualisasikan oleh Kongxi, dialah yang telah mengolahnya dengan hati-hati. Karena daerah ini berada di bawah yurisdiksi Sage Zichi kuno, itu berarti bahwa mereka berada dalam wilayah 100 sekolah filsuf. Dia masih berpikir untuk melakukan penyelidikan menyeluruh setelah tiba di kerajaan Tiangshuan, tetapi siapa yang tahu bahwa Zheng Yang dan yang lainnya akan menemukannya begitu cepat? Bolehkah saya tahu kemana saya harus pergi untuk mencapai kediaman Sage Zichi kuno? Mengingat bahwa puluhan ribu tahun telah berlalu saat itu, Sage kuno Zichi sendiri pasti sudah meninggal. Namun demikian, ia harus tetap memiliki keturunan yang tinggal di daerah tersebut, jika dia ingin melacak jejak Kongxi dan mengungkap apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi setelah menangkap dewa, dia harus terlebih dahulu menemukan ahli dari 100 sekolah filsuf. Kediaman Sage kuno terletak di kota Fan, padahal jaraknya cukup jauh dari sini. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa saya tidak meminta Siuru dari desa kami untuk membawa Anda ke sana? Yang lebih tua bertanya. Siuru adalah primadona desa kami. Dia adalah seorang kultivator, dan dia memiliki binatang roh di bawah komandonya. Jika kamu mengendarai binatang rohnya, kamu seharusnya bisa sampai ke kota Fan lebih cepat. Pelayan desa, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan sopan. Tidak apa-apa, itu akan terlalu membebani Anda. Itu akan baik-baik saja selama kamu menunjukkan arah kota Fan kepadaku. Tidak, kamu tidak memaksakan kami sama sekali. Dengan senang hati kami dapat membantu Anda. Fan City adalah kota besar, dan tidak sembarang orang bisa memasukinya. Jika Anda mencoba masuk meskipun bukan orang lokal, kemungkinan besar Anda akan ditangkap dan diinterogasi. Akan jauh lebih aman bagimu untuk menyuruh Siuru memimpinmu ke sana. Dia lebih akrab dengan daerah itu, dan akan lebih nyaman bagimu untuk bergerak dengannya di sisimu. Tetua menjawab dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk sanggahan sama sekali. Memang benar bahwa kelompok sebelum dia telah menghancurkan tanah pertanian mereka, tetapi mereka dengan rela menawarkan kompensasi yang murah hati sambil mempertahankan sikap sopan. Secara alami, mereka akan menyambut mereka dengan keramahan. Melihat bahwa tetua bersikeras pada masalah ini, Zhang Xuan hanya bisa dengan ragu mengangguk setuju. Desa Batu bukanlah desa besar. Secara keseluruhan, hanya ada sekitar 100 rumah tangga. Ketika mereka mendengar bahwa ada tamu, mereka segera bergegas keluar dari rumah mereka untuk menyambut mereka dengan hangat. Segera, pelayan desa yang dikabarkan muncul juga. Dia bukan kecantikan kelas atas, tetapi penampilannya layak dan enak dipandang. Di desa kecil seperti ini, dapat dimengerti bahwa dia akan dianggap sebagai primadona desa.
Saat pelayan desa berjalan mendekat, Zeng yang menatapnya dan bergumam pelan, Transcendent 2 dan... Seperti yang dikatakan tetua sebelumnya, dia adalah seorang kultivator, melalui Zeki yang mengalir melalui tubuhnya, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa kultivasinya berada di Transcendent Mortal 2 dan... Xiuru berjalan ke Zhang Xuan dan yang lainnya dan berbicara dengan angkuh dengan alis terangkat. Aku bisa pergi ke Fan City, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kediaman Sage Zichi kuno bukanlah tempat di mana siapapun bisa datang dan pergi sesuka mereka. Anda harus mengirimkan gulungan nama Anda terlebih dahulu jika Anda ingin berkunjung. Ketahuilah bahwa jika kamu membuat masalah seperti menerobos masuk dengan kasar ke kediaman dan menyinggung mereka yang tinggal di sana, aku tidak akan menyelamatkanmu. Sebagai primadona desa, dia memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Yakinlah, kami tidak bermaksud menimbulkan masalah, jawab Zhang Xuan. Sementara kultivasi mereka telah mencapai puncak dunia ini. Alasan mereka mengunjungi domain Kunsu bukanlah untuk memulai pertarungan tetapi untuk mengungkap jawaban, secara alami. Tidak ada alasan bagi mereka untuk secara sengaja terlibat konflik dengan orang lain. Itu akan menjadi yang terbaik, juga. Saya hanya akan meletakkan ini di sini jika Anda salah paham. Karena instruksi kepala desa, aku membawamu ke kota Fan. Jika saya punya pilihan, saya tidak akan pernah menerima sesuatu yang merepotkan dengan ini. Jadi, jangan repot-repot berpikir bahwa Anda akan bersama dengan saya atau apapun hanya karena kita bepergian bersama, saya hanya akan menerima pengakuan seseorang dari desa. Saya tidak punya rencana untuk menikah dengan desa lain saat ini, Xiuru berkata dengan tegas. Ekspresi sembelit muncul di wajah Zhang Xuan dan Zeng Yang. Bab 1870, mengucapkan perpisahan binatang yang telah dijinakkan Xiuru adalah binatang Big Elang. Itu membanggakan fisik yang besar, sehingga tidak sempit bahkan dengan begitu banyak orang yang duduk di punggungnya. Zeng Yang dan Wei Ruyan telah berpikir untuk terbang ke tujuan mereka sendiri, yang akan membuat perjalanan jauh lebih cepat, tetapi mengingat kepribadian rendah guru mereka, mereka akhirnya meninggalkan pikiran itu dan duduk dengan tenang di belakang binatang. Melihat kelompok yang terdiri dari 3 orang itu mengatur nafas mereka, Xiuru bertanya dengan tatapan ragu di matanya, "Kamu juga kultivator?" Dia berpikir bahwa kelompok di hadapannya tidak berbeda dengan penduduk desa, manusia biasa tanpa zeki. Siapa yang tahu bahwa mereka akan mampu menyerap energi spiritual? Kamu bisa bilang begitu, Zeng yang menjawab sambil tersenyum. Xiuru menghela nafas lega sebelum melanjutkan dengan senyum bangga. Tidak buruk, hanya untuk memberitahu Anda, saya juga telah berkultivasi sebelumnya. Dari semua orang di desa, akulah satu-satunya yang lulus ujian dan mewarisi warisan asli dari kepala desa lama. Tidak buruk, kata Zeng yang dengan acuh tak acuh. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi kepala desa tua adalah seseorang yang mewarisi garis keturunan Sage Zichi kuno, kata Xiuru. Oh, Zhang Xuan melirik penasaran. Kepala desa tua pergi ke kota Fan di tahun-tahun sebelumnya dan menerima bimbingan para ahli di sana. Meskipun dia telah menua sejak saat itu, dia masih individu terkuat di desa. Sayang sekali Anda tidak bertemu dengannya, atau Anda pasti akan dipenuhi dengan kekaguman padanya, sama seperti saya, Xiuru menjelaskan. Mereka hanya bertemu dengan kepala desa petahana sejauh ini, tetapi orang terkuat di desa mereka sebenarnya adalah kepala desa yang lama. Itu karena dia telah berkultivasi dengan kepala desa lama sehingga dia berhasil mencapai prestasi seperti itu hingga saat ini. Bolehkah saya tahu, teknik kultivasi apa yang Anda latih? Apakah Anda diajar oleh seorang guru master? Zhang Xuan bertanya karena penasaran. Warisan yang ditinggalkan oleh Sage Zichi kuno tidak mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan jika Xiuru hanya melakukan kontak dengan sepotong kecil itu, dia masih bisa mengatakan sesuatu tentang itu. Guru-guru, Xiuru mengerutkan kening bingung. Sepertinya itu istilah asing baginya. Ini adalah pekerjaan yang mengkhususkan diri dalam memberikan pengetahuan dan mengklarifikasi keraguan orang lain, kata Zhang Xuan. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xiuru menggelengkan kepalanya. Bukankah teknik kultivasi semua pusaka keluarga yang tidak bisa dibocorkan ke orang luar? Mengapa ada orang yang memberikannya kepada orang luar? Selain di Great Frontistery of Confucianism, seharusnya tidak ada tempat di mana siapapun akan memberikan teknik kultivasi kepada orang luar. Bagaimanapun, saya belum pernah mendengar tentang seorang guru master sebelumnya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Zhang Xuan akhirnya menyadari. Tidak ada pavilion guru-guru di 100 sekolah filsuf. Jika seseorang ingin berkultivasi, seseorang harus mewarisi warisan dari klan mereka atau mendapatkan hak untuk memasuki batas besar Konfusianisme. Perbatasan besar Konfusianisme tidak terlalu berbeda dari akademi di benua guru-guru. Namun, persyaratan untuk masuk sangat keras, sehingga hanya individu yang paling berbakat yang diterima. Bahkan primadona desa sebelum mereka tidak mungkin memiliki kesempatan. Anggota dari 100 sekolah filsuf yang dia temui sebelumnya, Sui Yan, Nangong Feng, dan yang lainnya, semuanya adalah ahli dari Great Frontistery of Confucianism. Apakah kamu mencoba mencari peluang baru di Fan City? Biarkan saya memberitahu Anda, itu tidak sesederhana itu. Saya telah ke sana beberapa kali.
Tetapi saya masih belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para ahli, kata Xiuru sambil menatap Zhang Xuan dan yang lainnya dengan tatapan kasihan di matanya. Teknik kultivasi adalah kebutuhan mutlak yang diperlukan seseorang untuk berkultivasi, tetapi teknik kultivasi eksklusif, mereka tidak tersedia hanya karena seseorang menginginkannya. Satu-satunya alasan dia berhasil menjadi seorang kultivator adalah karena bakat bawaannya dan banyak kebetulan yang menguntungkannya. Ketika dia menyadari bahwa mereka bertiga hanya mencoba keberuntungan mereka, sikapnya terhadap mereka dengan cepat menjadi dingin. Dengan demikian, sisa perjalanan berakhir dalam keheningan. Kira-kira 2 jam kemudian, sebuah kota besar mulai terlihat. Mereka telah tiba di kota Fan. Pelayan desa telah menggambarkannya sebagai kota yang luar biasa dengan proporsi yang sangat besar. Tetapi setelah menyaksikan keagungan benua guru-guru, Zhang Xuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena kecewa. Dalam hal ukuran, kota Fan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota Dracotiger Clanzang atau markas paviliun guru-guru. Paling-paling, itu hanya bisa dikatakan di tingkat kota kerajaan Tiangshuan. Ada pemeriksaan di pintu masuk, tetapi kelompok itu berhasil memasuki kota tanpa hambatan. Mereka berjalan menyusuri jalanan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah kediaman besar. Xiuru menunjuk ke kediaman dan berkata, "Ini adalah kediaman Sage Zichi kuno. Ada banyak orang yang mengetuk pintu dengan harapan akan bertemu secara kebetulan. Lihat di sana. Mereka adalah orang-orang yang ingin belajar seni mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka memimpikannya hal yang mustahil. Tidak peduli berapa lama mereka berkemah di sini, mereka tidak akan menerima apa-apa." Melihat batas luar kediaman, ada sekelompok besar orang yang berlutut di sekitarnya. Dari anak-anak hingga remaja, kelompok berlutut mengenakan pakaian yang berbeda, yang mengisyaratkan bahwa mereka datang dari jauh dan luas. Namun, satu kesamaan yang mereka miliki adalah kilatan tekad di mata mereka. Ada beberapa dari mereka yang telah berlutut begitu lama sehingga tubuh mereka gemetar tanpa henti. Mereka sudah mendekati batas mereka, tetapi mereka mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk bertahan. Melihat pemandangan seperti itu, kerutan muncul di dahi Zhang Xuan. Ada begitu banyak orang yang menginginkan pengetahuan dan akan berusaha keras untuk itu. Tetapi gerbang besar kediaman masih tetap tertutup tanpa ampun. Seolah-olah doa mereka tidak akan pernah dikabulkan. Kongsi mengajarkan hak atas pendidikan, mempertimbangkan bahwa seluruh 100 sekolah filsuf adalah murid-muridnya. Mengapa mereka begitu tidak mau mewariskan teknik kultivasi mereka? Zhang Xuan tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya. Karena kemurahan hati Kongsi, dia akhirnya menjadi guru dunia. Karena garis keturunan 100 aliran filsuf berasal langsung dari Kongsi, mengapa mereka mempertahankan kontrol ketat atas warisan mereka, menolak untuk membaginya dengan orang lain? Jia, sementara Zhang Xuan masih bertanya-tanya tentang masalah ini, gerbang besar ke kediaman tiba-tiba terbuka, dan beberapa sosok tinggi dan ramping berjalan keluar. Mereka adalah 3 pemuda dan seorang pria parubaya. Para pemuda itu tampaknya baru berusia 20-an sedangkan pria parubaya itu memiliki alis yang berkerut. Seorang pembudidaya sage hebat, gumam Zheng Yang. Pria parubaya itu sebenarnya adalah seorang pembudidaya sage agung sedangkan ketiga pemuda itu berada di Sen 9 dan, tanpa ragu, mereka berempat adalah jenius yang sangat berbakat. Pemeriksaan terhadap Great Frontistery of Confucianism penuh dengan kesulitan. Ambil ajaran saya ke dalam hati, dan lakukan yang terbaik untuk membersihkannya. Pria parubaya itu menginstruksikan 3 pemuda di depannya. Iya, mereka bertiga mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. The Frontistery besar Konfusianisme, alis Zhang Xuan terangkat setelah mendengar istilah yang akrab itu. Itu adalah kepala Fan Clan saat ini dan juniornya. Apakah mereka akan pergi ke Great Frontistery of Confucianism untuk menantang pengadilan? Itu luar biasa. Mereka yang diizinkan untuk melangkah melewati pintu-pintu gerbang besar Konfusianisme adalah orang-orang jenius yang paling berbakat. Jika aku bisa menerima bahkan hanya satu petunjuk dari orang sekaliber itu, semua usahaku tidak akan sia-sia. Sayang sekali teknik kultivasi mereka tidak diberikan kepada orang luar. Mengingat kedudukan kita, tidak mungkin kita bisa meletakkan tangan kita di atasnya. Diskusi semacam itu bisa didengar di tengah orang banyak. Sage Zichi kuno adalah gelar kehormatan. Nama aslinya adalah Fan Su, klan penggemar yang dibicarakan orang banyak merujuk pada klan keturunannya. Baik, saya berharap yang terbaik untukmu, kata pria parubaya itu dengan lambaian tangannya. Ketiga pemuda itu melayang ke udara dan melayang ke kejauhan. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa saat bagi mereka untuk menghilang tanpa jejak. Menyaksikan siluet ketiga pemuda itu menghilang, Zheng yang menoleh untuk melihat Zhang Xuan dengan cemas. Guru, ayo ikuti mereka. Saya pikir Great Frontistery of Confucianism memegang kunci dari semua rahasia yang telah kita pertanyakan sejauh ini, Zhang Xuan berkata. Sebelumnya, para ahli yang menyelinap ke benua guru-guru semuanya berasal dari 100 sekolah filsuf. Daripada mengajukan pertanyaan kepada primadona desa yang tidak terlalu cantik, akan jauh lebih baik bagi mereka untuk mengikuti ketiga pemuda itu. Mendengar kata-kata mereka, primadona desa mengejek.
ikuti mereka. Apakah Anda salah makan obat? Mereka adalah ahli Sein, mengingat kecepatan perjalanan mereka. Bahkan jika binatang rohku mematahkan sayapnya, itu tetap tidak akan bisa mengejar mereka, Anda bahkan tidak akan bisa melihat siluet mereka. Dia juga ingin belajar dari ketiga pemuda itu, tetapi mereka bahkan tidak berada di level yang sama dengan ketiga pemuda itu, mengesampingkan mencari bimbingan dari mereka. Mereka tidak akan dapat menjangkau mereka bahkan jika mereka berlari dengan sekuat tenaga. Bukannya dia tidak bisa memahami kegelisahan Zhang Xuan dan yang lainnya saat melihat ketiga ahli itu. Tetapi mereka harus realistis, mereka tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat dengan kepala di udara. Terima kasih telah membawa kami ke sini. Kami tidak akan menunggangi binatang roh udaramu kembali. Pamitan, menyela kata-kata si Uru. Zhang Xuan menggenggam tinjunya sambil tersenyum sebelum berbalik. Dia naik ke udara, dan seolah-olah berteleportasi melalui ruang angkasa, dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Kamu? Mata primadona desa hampir keluar dari rongganya saat melihat tindakan menghilangnya Zhang Xuan. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Zheng Yang dan Wei Ruyan, hanya untuk melihat mereka berdua tersenyum padanya. Mereka juga menghilang. Putong, pantat si Uru jatuh ke tanah saat dia duduk linglung atas apa yang baru saja terjadi, tercengang. Dia mengira mereka lemah, tetapi bertentangan dengan harapannya, mereka ternyata ahli terkemuka yang jauh melampaui imajinasinya. Bab 1871, Fan Xiaosu tidak mempedulikan primadona desa yang hiruk-pikuk, Zhang Xuan dan yang lainnya mempercepat langkah mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar ketiga pemuda itu. Sementara ketiga pemuda itu tidak dapat memutuskan ruang untuk melakukan perjalanan melalui celah dimensi, mereka tampaknya telah mempraktikkan semacam seni gerakan yang unik, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa. Haruskah kita berhenti dan menanyai mereka? Zheng yang bertanya. Tidak perlu untuk itu, bahkan jika kita menanyai mereka, kurasa tidak mungkin mereka bisa menjawab keraguanku. Itu akan membuat kita hanya mengikuti mereka untuk saat ini. Semuanya harus terungkap di Great Frontistery of Confucianism, Zhang Xuan menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Informasi yang ingin diketahui Zhang Xuan adalah salah satu rahasia terdalam dari benua guru-guru, sehingga tidak mungkin para pemuda dari generasi muda akan mengetahui sesuatu. Lebih jauh lagi, mengungkapkan tujuan mereka mungkin tidak selalu menguntungkan mereka. Karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mengikuti para pemuda untuk saat ini dan memutuskan langkah mereka selanjutnya setelah mereka mencapai perbatasan besar Konfusianisme. Mempercayai penilaian gurunya, Zheng yang mengangguk sebelum terdiam. Kelompok itu terus menuju ke depan, dan 3 hari kemudian, mereka akhirnya menemukan diri mereka berdiri di depan gunung yang sangat besar. Area di depan gunung dipenuhi dengan kerumunan besar yang berjumlah ribuan. Zheng yang diam-diam mendarat di tanah dan berbaur dengan kerumunan untuk mengumpulkan beberapa informasi sedangkan Zhang Xuan dan Wei Ruyan mengambil kesempatan ini untuk dengan cepat menilai lingkungan mereka. Tak satu pun dari mereka di antara kerumunan beberapa ribu orang di sekitar mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Semua tingkat kultivasi mereka mirip dengan 3 pemuda dari sebelumnya, Sen 9 dan, faktanya, ada beberapa yang telah mencapai half-grade Sage. Selain Zheng Yang dan yang lainnya, mungkin tidak ada orang lain di benua guru-guru yang telah mencapai Sen 9 dan sebelum usia 30-an. Namun, karena begitu banyak dari mereka muncul di sana sekaligus, seperti yang diharapkan dari 100 sekolah filsuf, mereka memang luar biasa. Mereka memiliki garis keturunan Sage kuno, konstitusi mereka telah disempurnakan oleh gandum green sprout dari generasi ke generasi, dan mereka telah mewarisi keseluruhan warisan kongsi. Mengingat begitu, sulit bagi para pemuda dari benua guru-guru untuk bersaing dengan mereka, pikir Zhang Xuan. Ada banyak jenius di benua guru-guru, tetapi bahkan di antara 3 klan besar, sebagian besar dari mereka yang berada di Sen 9 dan sudah berusia 200, dan mereka sudah menjadi tetua terhormat di klan mereka sendiri. Sungguh spektakuler bagi seseorang untuk menggunakan kekuatan yang begitu besar meskipun baru berusia 20-an. Guru, saya merasakan aura yang sangat tajam dari mereka. Wei Ruyan mengirim pesan telepati ke Zhang Xuan. Seolah-olah mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang jarang saya rasakan bahkan dari para ahli dari benua guru-guru. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Kualitas khusus dari beberapa ribu pemuda itu telah menarik perhatiannya juga. Sebagian besar ahli di benua guru-guru adalah guru master. Sementara mereka membanggakan kecakapan bertarung yang luar biasa, mereka lebih terampil dalam memberikan pengetahuan dan membimbing generasi selanjutnya. Di sisi lain, para pembudidaya yang berkumpul di depan gunung memancarkan aura liar medan perang langsung dari tulang mereka, mengingatkan pada master tempur. Jelas bahwa mereka tidak hanya fokus pada kultivasi mereka juga telah melakukan banyak pertempuran, memberi mereka pemahaman mendalam tentang teknik bertarung. Beberapa waktu kemudian, Zheng yang kembali dan melaporkan kembali ke Zhang Xuan secara telepati. Guru, berdasarkan apa yang saya dengar, penghalang besar Konfusianisme tidak ada di sini. Sebaliknya,
itu tersembunyi di dalam ruang terlipat. Jika kita ingin memasuki Great Frontistery of Confucianism, kita harus terlebih dahulu bergabung dengan barisan mereka. Rupanya, semua orang di sini adalah keturunan dari 72 sage, dan mereka di sini untuk mengikuti ujian. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk dengan kontemplatif. Para peserta ujian harus menyelesaikan banyak ujian untuk memasuki ruang terlipat yang aneh di mana frontistery besar Konfusianisme berada. Kalau tidak, penghalang akan mengusir mereka, menghalangi mereka masuk, jelas Zheng Yang. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengaktifkan Eye of Insight untuk memindai sekeliling, berharap menemukan keberadaan Great Frontistery of Confucianism, namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Dia memang menemukan formasi di daerah sekitar mereka, tetapi tidak ada ruang terlipat atau sejenisnya yang bisa ditemukan. Sepertinya dia tidak akan bisa menyelinap ke frontistery besar Konfusianisme dengan mudah. Apakah saya harus menyamar sebagai peserta ujian untuk berpartisipasi dalam ujian juga? Zhang Xuan berpikir dengan putus asa. Dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan bertarung yang tak terkalahkan di bawah ranah Dimension Shatterer. Bahkan sage kuno Yan King yang kuat tidak akan cocok untuknya saat ini. Namun, dia sebenarnya harus menyamar sebagai peserta ujian biasa dan bersaing dengan sekelompok pembudidaya Fana Shen 9 dan setengah Transcendent. Hanya gagasan itu terasa sangat memalukan. Seolah-olah dia adalah orang dewasa yang berbaris ke taman bermain untuk menantang anak-anak yang bermain di sana. Namun, jika dia tidak melakukan itu, akan sulit baginya untuk mencapai frontistery besar Konfusianisme. Dia tidak tahu tentang keberadaannya atau seberapa kuat penghalang di sekitarnya. Jadi metode yang kuat mungkin tidak akan berhasil dengan baik. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak berani bergerak sembarangan ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan warisan kongsi. Penghalang yang harus dia lewati untuk memasuki dimensi ini adalah salah satu contoh yang baik. Jika penghalang besar Konfusianisme juga memiliki sesuatu yang sama, dia dapat menemukan dirinya terpojok bahkan jika dia mendapat bantuan dari Vicious. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berbalik untuk menginstruksikan kedua muridnya. The Great Frontistery of Confucianism kemungkinan besar akan penuh dengan bahaya, dan penyamaranmu tidak sempurna. Untuk saat ini, Anda harus menemukan tempat di sekitarnya dan tinggal di sana sampai saya menghubungi Anda. Jimat penyamaran yang diberikan Luo Ruoxin kepadanya bahkan akan mengubah garis keturunannya, sehingga mustahil untuk melihat anomali apapun. Dengan itu, dia seharusnya bisa menyamar sebagai salah satu peserta ujian tanpa masalah. Di sisi lain, sementara Zheng Yang dan Wei Ruyan mampu mengubah penampilan mereka, mereka tidak dapat menyamarkan fundamental mereka. Di bawah pemeriksaan sage kuno lainnya, mereka akan diekspos dalam sekejap. Karena itu masalahnya, akan lebih bijaksana bagi mereka untuk tetap diam. Ya guru, mengetahui kemampuan guru mereka berdua mengangguk sebagai jawaban. Mereka dengan cepat menyusun rencana sebelum Zheng Yang dan Wei Ruyan pergi dengan senyum di wajah mereka. Tanpa banyak kesulitan, mereka berhasil memikat dua pemuda lain dari klan Fan sebelum Zhang Xuan mendekati pemuda terakhir dengan senyum cerah di wajahnya. Fan Xiaosu, senang bertemu denganmu. Setelah mengikuti ketiga pemuda ini selama 3 hari terakhir, dia sudah sangat menyadari latar belakang mereka. Pemuda yang berdiri di hadapannya adalah Fan Xiaosu, dan dia juga yang dianggap paling mungkin untuk lulus ujian dan memasuki frontistery besar Konfusianisme. Kamu adalah, meskipun Fan Xiaosu adalah keturunan sage Zichi kuno, tidak mungkin dia bisa menyadari kehadiran Zhang Xuan dan yang lainnya karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu, dia bingung melihat bahwa Zhang Xuan benar-benar tahu namanya. Saya sadar bahwa Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi ayah Anda adalah teman dekat saya. Dia telah mempercayakan saya untuk menjaga Anda, jadi saya ingin berbicara secara pribadi dengan Anda tentang ujian yang akan datang, Zhang Xuan berkata. Kamu adalah teman dekat ayahku, sedikit keraguan muncul di mata Fan Xiaosu. Ayahnya adalah kepala klan Fan yang sedang menjabat, pria parubaya yang telah mengirim mereka pergi 3 hari yang lalu. Jika ayahnya punya teman di sini, ayahnya akan memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Memang, ada terlalu banyak orang di sini saat ini, jadi akankah kita pindah ke samping? Zhang Xuan dapat merasakan bahwa Fan Xiaosu skeptis terhadap identitasnya, tetapi dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Baik-baik saja maka, Fan Xiaosu dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia akhirnya mengangguk setuju. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah seorang ahli Shen 9 dan puncak, hanya fakta bahwa mereka dikelilingi oleh para ahli yang tangguh membuatnya sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk bergerak padanya secara langsung bahkan jika orang itu memang memiliki niat jahat terhadapnya. Selain itu, dia bukan siapa-siapa yang rendah hati, tidak ada yang bisa keluar darinya. Mereka berjalan ke belakang gedung di dekatnya. Fan Xiaosu baru saja akan menanyakan alasan di balik pembicaraan ini ketika dia melihat telapak tangan pihak lain melebar tepat di depan matanya. Dipukul langsung di wajahnya, dia pingsan dalam sekejap. Sampai dia pingsan, dia heran bahwa seseorang benar-benar berani bergerak padanya di tempat seperti itu.
Zhang Xuan menempatkan tubuh Fan Xiaosu ke dalam ruang terlipatnya sebelum menggunakan jimat penyamaran untuk mengubah penampilannya dalam bentuk Fan Xiaosu. Dia memastikan bahkan pakaian mereka sama. Meskipun belum terlalu lama sejak dia datang ke dimensi ini, dia sudah memahami beberapa aturan mengenai budaya di sana. Hanya mereka yang termasuk dalam klan 72 Sage yang diizinkan untuk berkultivasi. Warga sipil biasa tidak diizinkan untuk mengakses teknik kultivasi sama sekali. Dia tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian jika dia menyamar sebagai seorang kultivator normal, jadi dia hanya bisa menyalahkan orang ini. Kemudian lagi, ini bisa menjadi peluang bagi pihak lain. Paling tidak, pihak lain yakin untuk menyelesaikan pemeriksaan tanpa cegukan. Itu adalah tiket emas yang menjamin bahwa dia akan masuk ke dalam Great Frontistery of Confucianism. Zhang Xuan dengan cepat kembali ke tempat dia membawa Fan Xiaosu sebelumnya. Segera, dia melihat Zheng Yang dan Wei Ruyan kembali dengan dua pemuda yang telah mereka bujuk. Kedua pemuda itu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Tampaknya tidak mengerti mengapa mereka ditarik sama sekali. Zheng Yang dan Wei Ruyan membuat beberapa alasan untuk mengenali orang yang salah sebelum pergi, membuat keduanya tercengang di tempat. Tidak lama kemudian, beberapa sosok tinggi melayang dari jauh, dan tekanan berat menimpa mereka. Para ahli dari Great Frontistery of Confucianism telah tiba. Bab 1872, topik ujian Zhang Xuan melihat sosok tinggi yang melayang di langit dengan alis yang sedikit terangkat. Anehnya, ada dua wajah yang familiar di antara kelompok itu. Mereka adalah Nangong Yuanfeng dan Tantai Zhenxing, yang masing-masing telah mengunjungi klan Luo dan klan Zhang belum lama ini. Untuk mempertahankan umur mereka, orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf kemungkinan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam hibernasi. Dengan demikian, sebagian besar urusan diturunkan ke para pembudidaya sage besar untuk ditangani. Jelaslah bahwa keduanya memiliki posisi yang agak tinggi dalam perbatasan besar Konfusianisme. Pakar penyempurnaan Rana Sempiternal yang berdiri di garis depan kelompok itu menatap ke arah kerumunan sebelum berbicara dengan suara menggelegar. Selamat datang. Anda adalah keturunan paling menonjol dari klan 72 Sage di generasi ini, dan saya percaya bahwa Anda pasti telah berusaha keras untuk sampai sejauh ini. Namun, sumber daya yang kami miliki terbatas, dan saya percaya bahwa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kriteria rekrutmen dari Great Frontistery of Confucianism kami. Kami hanya membuka 100 slot setiap tahun, dan tahun ini tidak terkecuali. Tahun ini, kami memiliki total 2.143 pelamar, yang berarti hanya 1 dari 20 dari Anda yang dapat bergabung dengan kami. Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk menjadi orang-orang yang berdiri di akhir pertempuran sengit ini. Jika Anda takut, saya akan mengizinkan Anda untuk keluar sekarang juga. The Great Frontistery of Confucianism hanya menerima 100 orang, Zhang Xuan mengerutkan kening. 2.000 pelamar yang pergi ke sana adalah individu yang sangat berbakat yang telah mencapai Sein 9 dan di usia 20-an, di benua guru-guru. Para jenius sekaliber ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Namun, penghalang besar Konfusianisme akan melenyapkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Apakah pemeriksaan ini tidak terlalu ketat? Melihat kebingungan Zhang Xuan, salah satu dari dua pemuda di sampingnya angkat bicara, bukankah kepala klan mengatakannya sebelum datang ke sini, batasan besar Konfusianisme selalu seketat ini. Selain itu, bukankah itu sama untuk klan kita? Namanya Fan Xiaoxing, dan sementara kultivasinya berada di bawah Fan Xiaosu, dia juga seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan... Apa yang sama? Pilihan, ada ujian untuk kita setiap tahun, dan mereka yang gagal akan ditolak sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi, sehingga kehilangan hak istimewa untuk berkultivasi. Apakah kamu lupa berapa banyak pertempuran yang harus kita lalui untuk sampai sejauh ini? Fan Xiaoxing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan semua itu? Saya hanya merasa sedikit melankolis pada kekerasan ini, jawab Zhang Xuan dengan sedikit senyum untuk menutupi keheranannya. Untuk mengadakan ujian setiap tahun dan merampas sumber daya kultivasi mereka yang gagal, bukankah sedikit kejam untuk menegakkan aturan seperti itu di dalam klan mereka sendiri? Apakah tujuan kongsi bukan untuk mendidik setiap manusia menjadi ahli yang kuat dan mandiri? Jika demikian, mengapa 100 sekolah filsuf dengan sengaja merampas sumber daya yang dibutuhkan orang-orang mereka untuk tumbuh? Ujian tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi akan jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Saya percaya bahwa setiap orang dari Anda telah memperhatikan bahwa gunung di depan kita telah disegel. Gunung ini akan berfungsi sebagai tempat ujian Anda. Sebelum memasuki gunung, kami akan meminta Anda semua memakai token giok teleportasi di depan dada Anda. Segera setelah Anda menghancurkannya, Anda akan segera diteleportasi, sehingga kehilangan hak Anda untuk masuk ke frontistery besar Konfusianisme. Anda bebas untuk membuat sekutu dan bergerak pada orang lain, tidak akan ada larangan untuk itu. Selama Anda adalah salah satu dari 100 orang yang selamat yang tersisa di akhir, Anda akan lulus ujian dan mendapatkan hak untuk memasuki frontistery besar Konfusianisme. Pria parubaya penyempurnaan alam sempit yang berdiri di garis depan kelompok di atas mengulangi.
Kami akan segera diteleportasi jika token giok teleportasi yang kami pegang hancur. Itu tidak adil, jika seseorang yang ahli dalam penyembunyian menyembunyikan dirinya segera setelah kita memasuki gunung, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya, tidakkah dia bisa menyelesaikan ujian tanpa bertarung sama sekali? Itu sama untuk mereka yang ahli dalam formasi, jika dia mengatur pertahanannya dengan baik, tidak ada yang bisa melenyapkannya. Bagaimana jika semua orang bersembunyi dan kita tidak melenyapkan yang lain? Diskusi semacam itu terdengar dari para pemuda di bawahnya. Mereka mengira bahwa ujian akan mengambil format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti turnamen round robin atau semacam uji coba, tetapi siapa yang tahu itu hanya akan menjadi pertempuran eliminasi massal. Tidak perlu khawatir, karena kita sudah menetapkan aturan, tidak mungkin kita membiarkan masalah seperti itu terjadi. The Great Frontistery of Confucianism akan mengirimkan regu penegak untuk melenyapkan mereka yang bersembunyi atau secara proaktif menghindari pertempuran, apalagi durasi ujiannya hanya 6 jam. Jika Anda tidak dapat mengurangi jumlah Anda menjadi 100 orang pada akhir durasi ini, kami akan menganggap Anda semua telah gagal dalam ujian, kata pria parubaya penyempurnaan alam semiternal. 6 jam, pasukan penegak, mata semua orang terbelalak kaget. Masih ada beberapa yang berpikir bahwa mereka akan dapat mengeksploitasi aturan untuk menyelesaikan ujian dengan mudah, tetapi mereka tidak berani memendam pikiran seperti itu lagi. Untuk melenyapkan lebih dari 2.000 orang dalam waktu 3 jam bukanlah hal yang mudah. Untuk memastikan bahwa jumlahnya berkurang menjadi 100 orang pada akhir durasi, mereka harus secara aktif mencari individu untuk dihilangkan. Lebih jauh lagi, jika mereka berani bersembunyi, mereka akan berisiko disingkirkan oleh regu penegak hukum. Dengan kata lain, jika mereka ingin menjadi salah satu dari 100 orang yang selamat pada akhirnya, mereka harus mencoba yang terbaik untuk melenyapkan yang lain. Pria parubaya penyempurnaan alam sempiternal memandang kerumunan setelah menjelaskan semua aturan. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, orang banyak menjawab dengan tegas. Pria parubaya penyempurnaan alam sempiternal melambaikan tangannya, dan platform yang ditinggikan muncul di tengah kerumunan. Di atasnya ada beberapa ribu token giok. Verifikasi identitas Anda dan klaim token giok Anda, perintahnya. Salah satu pemuda memimpin dan berjalan ke platform yang ditinggikan. Dia menggigit jarinya dan memeras setetes darah di platform yang ditinggikan. Ueng, ada sedikit dengungan saat sederet kata muncul di atas platform yang ditinggikan, Sage Ziki kuno. Dengan pengakuan garis keturunannya, sebuah token giok terbang dan menyematkan dirinya ke dadanya. Setelah itu, pemuda kedua berjalan ke platform yang ditinggikan. Prosedur mereka benar-benar ketat. Melihat ini, Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menepuk hatinya dengan lega. Beruntung dia telah mengalahkan Fan Xiaosu terlebih dahulu untuk menyamar sebagai pihak lain. Jika dia tidak mengirim Zheng Yang dan Wei Ruyan pergi, penyamaran mereka pasti akan hancur di hadapan metode verifikasi ini, sehingga membuat 100 sekolah filsuf waspada. Kerumunan di sekitar Zhang Xuan perlahan bergerak menuju platform yang ditinggikan, dan segera, akhirnya giliran Zhang Xuan untuk mengklaim token gioknya. Dia memeras darahnya di platform yang ditinggikan dan berhasil mendapatkan token giok juga. Fan Xiaoxing dan pemuda lainnya, Fan Xiaofeng, lalu naik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2.000 peserta ujian telah mengklaim token giok yang harus mereka pertaruhkan untuk melindungi selama ujian. Baik, cepat menuju ke gunung. Begitu peserta terakhir melangkah ke gunung, 6 jam secara resmi akan mulai berdetak. Pria parubaya penyempurnaan alam sempiternal di udara melambaikan tangannya dengan megah. Huala, segel di sekitar gunung terbuka, dan kerumunan dengan cepat berlari menuju puncak. Mereka yang pertama kali masuk akan dapat mengklaim medan yang menguntungkan, sehingga secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk menyelesaikan ujian. Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng berniat untuk segera masuk juga, tetapi mereka merasa seseorang menarik pakaian mereka dari belakang. Itu adalah Fan Xiaosu. Sepertinya kita akan dipisahkan secara paksa setelah memasuki gunung. Temukan tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Aku akan datang mencarimu. Zhang Xuan memperhatikan bahwa ada formasi teleportasi yang didirikan di sekeliling gunung. Jadi kemungkinan peserta ujian akan diteleportasi secara acak ke berbagai tempat di gunung. Jika tidak, jika orang-orang dari klan yang sama berkumpul bersama, itu akan membuat pertempuran yang tidak adil. Menyembunyikan, Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng mengerutkan kening. Sebenarnya, mereka bertiga tidak akan membentuk kekuatan yang terlalu kuat bahkan jika mereka berkelompok bersama. Mereka hanya akan menjadi target yang lebih besar bagi orang lain untuk menyerang jika mereka berkerumun bersama, jadi mereka mungkin lebih baik mengambil jalan mereka sendiri. Dengarkan aku, saya akan memastikan bahwa kita semua menyelesaikan ujian, Zhang Xuan berkata dengan percaya diri. Karena dia telah mengalahkan Fan Xiaosu yang asli dan mengambil identitas yang terakhir, dia harus memberikan sesuatu kembali kepada keturunan Sage Zichi kuno sebagai kompensasi. Melihat betapa kerasnya Fan Xiaosu tentang masalah ini, Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Baik-baik saja maka. Zhang Xuan juga tidak repot-repot menjelaskan bagaimana dia akan mencari mereka setelah mereka bersembunyi. Sebaliknya,
dengan senyum ringan, dia dengan cepat melayang ke gunung. Halo, cahaya meledak dari formasi teleportasi dan menyelimuti sosoknya, menyebabkan dia menghilang. Hak Cipta Bab 1873, Hukum Hutan. Ketika cahaya akhirnya memudar dari pandangan, Zhang Xuan menemukan bahwa dia sudah berdiri di belakang batu besar. Begitu dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia merasakan niat dingin bergerak di tanah, berlari ke arah token giok di depan dadanya. Jika serangan itu mendarat, dia akan langsung tersingkir. Pemeriksaan ini memang menguntungkan bagi mereka yang memasuki gunung lebih awal. Mereka yang datang lebih awal sudah berbaring untuk menyergap, menunggu untuk menyerang mereka yang masuk ke perangkap mereka. Tidak buruk, kamu cukup cepat. Zhang Xuan terkekeh saat jari-jarinya melesat ke depan sebagai pembalasan. Weng, senjata yang melonjak ke arahnya dipegang kuat di tempat, tidak bisa maju lebih jauh padanya. Meskipun Zhang Xuan telah membatasi kekuatannya pada tingkat seorang pembudidaya Saint 9 dan mata kebijaksanaan dan kecepatan reaksinya lebih dari cukup untuk membuatnya cocok untuk pembudidaya sage besar, mempertimbangkan bagaimana penyerangnya hanyalah seorang pembudidaya alam makrokosm ascendancy biasa, tidak mungkin penyergapannya bisa berhasil. Setelah memblokir serangan itu, Zhang Xuan memperhatikan penyerangnya dengan baik. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Sedikit kengerian bisa terlihat tercermin di kedalaman mata pemuda itu saat melihat bagaimana Zhang Xuan menangkap belati dengan begitu mudah. Mengetahui bahwa dia kalah, pemuda itu dengan tegas meninggalkan belatinya dan berbalik. Itu adalah langkah bijak dari pihak pemuda itu. Seandainya ada pesaing lain, ketegasannya akan memastikan kelangsungan hidupnya. Saya harus mengatakan bahwa Anda sangat tajam di kaki Anda. Sangat disayangkan bahwa Anda memilih saya sebagai lawan Anda. Zhang Xuan mengangguk setuju saat dia mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan ringan di udara, membekukan. Huala, seolah-olah udara telah membeku. Pemuda itu mendapati dirinya berdiri diam di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah segel spasial. Pemuda itu menangis ketakutan. Bagi seorang pembudidaya Saint 9 dan untuk benar-benar memahami kemampuan seperti itu, ini berarti bahwa pemuda di hadapannya berada di peringkat teratas di antara keturunan 72 orang bijak. Bagaimana dia bisa begitu sial untuk bertemu musuh yang begitu kuat di awal ujian? Kata teman, aku minta maaf atas tindakan kurang ajarku. Aku benar-benar bodoh telah berani bergerak padamu. Tolong bermurah hati untuk mengampuni saya. Pria muda itu memohon belas kasihan dengan putus asa. Dia membanggakan kecakapan bertarung terbesar di antara rekan-rekannya di klannya. Dia berpikir bahwa selama dia mempersiapkan dirinya dengan baik, dia akan bisa memburu orang lain dengan mudah. Namun, siapa yang tahu bahwa target pertamanya akan menjadi ahli yang sangat kuat ini? Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia pasti akan meringkuk erat di posisi persembunyiannya. Dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Ini tidak sepenuhnya mustahil bagi saya untuk mengampuni Anda, kata Zhang Xuan sambil menatap pemuda di depannya dengan sengaja. Tolong bicarakan kondisi apapun yang Anda miliki untuk saya. Memahami maksud di balik tatapan Zhang Xuan, pemuda itu menggertakkan giginya. Saya bersedia menawarkan harta saya sebagai ganti belas kasihan Anda. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa sumber daya yang diturunkan setiap klan kepada kami terbatas. Jadi saya tidak memiliki terlalu banyak barang bagus. Aku tidak butuh hartamu. Anda memiliki dua pilihan di depan Anda. Anda dapat membuat token giok Anda dihancurkan dan dihilangkan, atau Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, kata Zhang Xuan sambil menatap dalam pada pemuda itu. Yakinlah, aku tidak akan menyelidiki rahasia klanmu dan menempatkanmu di tempat yang sempit. Aku akan memilih yang kedua, pemuda itu menjawab dengan tegas. Hanya dia yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk sampai sejauh ini. Jika dia gagal masuk ke Great Frontistery of Confucianism, semua sumber daya yang menjadi haknya akan terhenti, membuatnya tidak mungkin untuk maju lebih jauh di masa depan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan dirinya tersingkir di sana. Hebat, kata Zhang Xuan dengan acuh tak acuh saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dari saat kamu mulai berkultivasi, bagaimana kamu naik ke tahap saat ini? Saya ingin Anda menjelaskan setiap hal secara rinci, baik itu cobaan atau ujian yang telah Anda lalui. Haha, pria muda itu bertanya-tanya apa yang akan ditanyakan Zhang Xuan kepadanya. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang hampir semua orang tahu. Meskipun dia bingung dengan pertanyaan itu, dia tetap menjawabnya dengan jujur. Saya telah melalui 27 ujian sejauh ini, kira-kira 1 atau 2 setiap tahun. Dalam setiap ujian, saya melihat banyak rekan saya tersingkir, sehingga sumber daya apapun yang menjadi hak mereka benar-benar terputus. Sebaliknya, mereka dipercayakan dengan tanggung jawab mengelola bisnis klan sebagai gantinya. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk membaca seluruh ceritanya. Saat Zhang Xuan mendengarkan pemuda itu, kerutan perlahan terukir di antara alisnya. Seperti yang dia duga, sepertinya kompetisi adalah bagian integral dari kehidupan 100 sekolah filsuf. Dari saat mereka mulai berkultivasi, mereka menjalani percobaan demi percobaan. Mereka akan berhak atas lebih banyak teknik dan sumber daya kultivasi jika mereka menyelesaikan persidangan.
tetapi jika mereka gagal, mereka akan kehilangan hak mereka untuk berkultivasi. Ini tidak lagi mengasuh kaum muda, itu praktis memelihara gu. Ada desas-desus bahwa mereka yang memelihara gu akan melemparkan ribuan makhluk beracun ke dalam toples dan menyuruh mereka membunuh satu sama lain. Yang muncul sebagai pemenang di akhir semuanya akan menjadi gu terkuat dari semuanya. Ini sepertinya metode yang sama yang digunakan oleh 100 sekolah filsuf juga. Mereka yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian Great Frontistery of Confucianism harus melalui banyak cobaan dan naik di atas semua rekan-rekan mereka untuk sampai sejauh ini. Tidak heran mereka semua memancarkan aura liar seperti itu. Mengingatkan pada master tempur, hanya mereka yang memiliki dorongan paling kuat dari semuanya yang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Mungkin ini juga mengapa Yan Sue dan yang lainnya tidak ragu untuk berkolaborasi dengan iblis dunia lain. Bagi mereka, hasil adalah yang paling penting. Selama mereka mencapai apa yang mereka tuju, sarana sama sekali tidak penting. Sepertinya 100 sekolah filsuf telah menciptakan lingkungan yang mempromosikan kelangsungan hidup yang terkuat, pikir Zhang Xuan sambil menatap pemuda itu sekali lagi. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa sumber daya yang kamu berikan dari klanmu terbatas. Apa artinya? Sebagai keturunan dari klan utama, apakah kamu tidak tahu itu? Tanya pemuda itu tidak percaya. Namun, mengetahui bahwa masa depannya ada di tangan pihak lain, dia hanya bisa menjawab dengan patuh, tergantung pada tingkat kultivasi seseorang dan ujian yang telah dilaluinya. Jumlah sumber daya yang menjadi hak seseorang adalah tetap, berdasarkan apa yang saya tahu. Itu sama untuk semua klan, tidak ada pengecualian sama sekali. Zhang Xuan tersentak kaget, rasanya seperti dia tiba-tiba melihat sekilas bagaimana 100 sekolah filsuf beroperasi. Pada awalnya, mereka akan memilih keturunan yang menunjukkan beberapa bakat dalam budidaya dan merawat mereka. Pada interval tetap, mereka yang gagal untuk maju melampaui tingkat tertentu akan dieliminasi, sehingga kehilangan hak mereka untuk mengakses sumber daya budidaya dan teknik budidaya. Selain itu, juga akan ada segala macam kompetisi dan cobaan yang harus mereka atasi. Jika mereka ingin terus berkultivasi, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah maju sekuat tenaga untuk memastikan bahwa mereka tidak akan ketinggalan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya di dunia ini dikendalikan sampai tingkat yang sangat tepat sehingga bisa membuat orang bergidik ketakutan. Tidak bisakah seseorang menjelajah ke domain kuno atau sejenisnya untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi? Zhang Xuan bertanya. Sebagian besar pembudidaya di benua guru-guru juga tidak memiliki terlalu banyak sumber daya. Namun, melalui perdagangan atau menjelajah ke domain kuno dan menemukan harta karun, mereka akan dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk terus berkultivasi cukup lama. Jadi, mengapa penduduk di sini tidak bisa melakukan hal yang sama? Tidak mungkin mereka tidak memikirkan hal seperti itu. Bagaimana mungkin ada domain kuno di sekitar? Setelah seorang kultivator meninggal, semua sumber daya yang telah diberikan kepadanya diambil kembali oleh klannya masing-masing. Bahkan jika Anda membunuh saya sekarang, Anda tidak akan dapat mengambil sumber daya saya karena setiap barang yang saya bawa telah dicatat dalam catatan logistik klan saya. Jika ada yang hilang, klan saya akan melakukan kunjungan resmi ke klan Anda dan menuntut pengembalian sumber daya yang hilang, kata pemuda itu. Alis Zhang Xuan terangkat tak percaya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh 100 sekolah filsuf? Mengapa di dunia ini mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol sirkulasi sumber daya di domain Kunsu? Apakah dimensi ini sangat kekurangan sumber daya? Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk mengklarifikasi masalah ini, Zhang Xuan menjentikkan jarinya dengan ringan ke pemuda itu. Pemuda itu ambruk ke tanah, kamu akan mendapatkan kembali kesadaranmu setelah aku pergi. Tetapi kamu tidak akan ingat bertemu denganku dan semua yang telah terjadi sesudahnya, bisik Zhang Xuan pelan sebelum meninggalkan daerah itu. Kenangan disimpan dalam jiwa, dan mengingat kecakapan Zhang Xuan dalam seni jiwa, tidak terlalu sulit baginya untuk mengisolasi memori tertentu dan menghapusnya, meskipun pertanyaan yang dia ajukan tidak signifikan, kemungkinan itu bisa membawa masalah bagi Fan Xiaosu di masa depan. Karena itu masalahnya, dia harus membendung potensi masalah hingga ke akar-akarnya. Bab 1874, Fan Xiaofeng, Persepsi Spiritual. Setelah berpisah dari pemuda itu, Zhang Xuan berjalan agak jauh sebelum melepaskan persepsi spiritualnya. Dalam sekejap, dia mendapatkan gambaran umum tentang seluruh gunung. Sebenarnya, ada formasi di tempat yang mencegah peserta ujian menggunakan persepsi spiritual mereka. Namun, dengan memanfaatkan kekurangan formasi dan kekuatan superiornya, dia dapat menggunakan persepsi spiritualnya tanpa menarik perhatian siapapun. Segera, dia menemukan jejak dua pemuda yang dia cari. Oh, Fan Xiaoxing cukup beruntung. Bukan, dia diteleportasi di tengah aliran gunung. Jadi selama dia bersembunyi di sana, dia seharusnya bisa menghindari perhatian orang lain untuk beberapa waktu. Apakah Fan Xiaoxing mengambil semua keberuntungan itu? 3 peserta ujian dari garis keturunan Sage Zichi kuno adalah Fan Xiaosu, Fan Xiaoxing, dan Fan Xiaofeng. Fan Xiaoxing berhasil menyembunyikan dirinya dengan baik, jadi sejauh ini tidak ada yang memperhatikannya.
Di sisi lain, Fan Xiaofeng berada dalam posisi genting. Ada dua kandidat kuat yang mengejarnya. Beruntung Fan Xiaofeng sangat gesit, atau token gioknya akan hancur. Dengan demikian, Zhang Xuan mulai melayang ke arah Fan Xiaofeng. Dia tahu bahwa ada regu penegak yang terus-menerus melacak pergerakannya, jadi dia memastikan untuk mempertahankan kecepatannya di puncak Sen 9 dan saat dia bepergian, dia bisa merasakan gelombang kejut beriak di sekelilingnya. Persaingan di antara peserta ujian benar-benar tidak bisa diremehkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa beberapa pertempuran telah berlangsung setiap detik sejak dimulainya ujian, dan peserta ujian dengan cepat dieliminasi satu demi satu. Pemeriksaan Great Frontistery of Confucianism benar-benar kejam. Memang benar bahwa peraturan mengizinkan peserta ujian untuk membentuk aliansi, tetapi dalam menghadapi slot terbatas, semua aliansi bersifat sementara. Saat seseorang menurunkan kewaspadaannya, belati akan ditusukkan ke punggung mereka. Dari awal pemeriksaan, Zhang Xuan sudah melihat kejadian seperti itu beberapa kali. 3 peserta ujian bekerja dalam koordinasi satu sama lain untuk menyudutkan seorang kultivator yang bepergian sendirian. Tetapi di tengah pertempuran, salah satu dari 3 peserta ujian yang bekerja sama lengah sejenak dan akhirnya terluka. Di akhir pertempuran, rekan setimnya tiba-tiba berbalik melawannya dan melenyapkannya juga. Dalam pemeriksaan ini, mempertahankan cedera sangat berbahaya. Tidak hanya menyebabkan penurunan kecakapan bertarung seseorang, itu juga merupakan tanda kelemahan untuk dieksploitasi oleh peserta ujian lainnya. Karena itu, berada dalam aliansi mungkin bukan hal yang baik untuk ujian ini. Sementara Zhang Xuan berlari ke depan, Fan Xiaofeng gemetar tanpa henti saat keringat dingin mengalir di kepalanya. Di bawah serangan simultan dari 3 peserta ujian, dia telah menderita luka yang signifikan. Dengan setengah dari energinya dikeluarkan, kelelahan mulai meresap ke dalam tubuhnya. Mengapa berjuang begitu keras, hanya dengan patuh menerima eliminasi Anda, dan semua penderitaan Anda akan berakhir? Anda seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa Great Frontistery of Confucianism bukanlah tempat yang mungkin bisa dimasuki oleh orang sekali beranda. Salah satu pemuda mengejek dengan keyakinan seorang pemburu menikung mangsa. 2 pemuda lain di belakangnya mengepung Fan Xiaofeng dalam formasi berbentuk kipas. Lakukan yang terbaik untuk melenyapkanku kalau begitu. Bahkan jika aku tidak bisa memasuki perbatasan besar Konfusianisme, aku akan memastikan untuk membawamu bersamaku. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar baginya, Fan Xiaofeng menggertakkan giginya dengan marah saat dia memelototi trio di depannya. Keberuntungannya benar-benar mengerikan. Begitu dia memasuki gunung, dia telah diteleportasi tepat ke tengah-tengah ketiganya. Itu benar-benar mengambil semua untuk bertahan begitu lama. Hahaha, Anda akan membawa kami ke bawah bersama-sama dengan Anda. Itu pasti lelucon terbesar abad ini. Pemuda yang memimpin tim 3 orang itu dengan jijik. Dapatkan dia. Huala, mendengar sinyal untuk menyerang, mereka bertiga berlari ke depan dan menghujani Fan Xiaofeng. Serangan mereka mencakup segala arah, sehingga mustahil bagi yang terakhir untuk melarikan diri. Pemuda yang memimpin tim telah mencapai Half Grid Sage sedangkan 2 lainnya berada di puncak Sen 9 dan Fan Xiaofeng akan berjuang melawan salah satu dari mereka. Apalagi mereka bertiga secara bersamaan, dia langsung kebingungan sejak awal. Peng, pukulan kuat membuatnya menabrak batu besar di belakangnya. Benar-benar lemas, tubuhnya merosot ke tanah seolah-olah tumpukan lumpur lepas. Melihat bahwa Fan Xiaofeng sudah tidak berdaya untuk membalas, pemuda yang memimpin tim memberitahu 2 pemuda lain di sampingnya, jangan buang waktu lagi, hancurkan token gioknya dengan cepat, dan kita akan mulai menemukan mangsa berikutnya. Iya, pemuda di sebelah kiri terkekeh pelan saat dia melompat ke arah Fan Xiaofeng dan mengarahkan jarinya ke tanda giok di depan dada Fan Xiaofeng. Jika serangan itu mendarat, tidak ada keraguan bahwa Fan Xiaofeng akan tersingkir. Sepertinya aku harus mengecewakan harapan klan. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, Fan Xiaofeng tahu bahwa tidak mungkin dia bisa kembali. Karena itu, dia menutup matanya tanpa daya dan menerima nasibnya. Namun, seiring berjalannya waktu, token giok di depan dadanya gagal pecah. Membuka matanya sekali lagi, dia melihat sosok yang duduk di atas batu yang tidak terlalu jauh. Sosok itu menggoyangkan kaki kanannya dengan santai saat dia melihat ke arah mereka dengan sedikit senyuman di wajahnya. Apakah kalian bertiga bangga pada diri sendiri karena mengeroyok seorang anak laki-laki? Xiao Su, hati Fan Xiaofeng tersentak saat mendengar suara itu. Itu tidak lain adalah putra kepala klan, Fan Xiao Su. Pihak lain telah tiba pada saat genting ini untuk menyelamatkannya. Orang lain yang telah datang ke pengadilan kematiannya, melihat bagaimana pemuda yang baru tiba itu berani memprovokasi mereka, pemuda yang memimpin tim itu mencibir dengan dingin. Dia memberi isyarat pada 2 pemuda lainnya dengan memiringkan dagunya, dan mereka dengan cepat mengepung Zhang Xuan. Anda harus melihat sendiri betapa bangganya kami pada diri kami sendiri. Halo, mengetahui bahwa waktu sangat berharga, sehingga setiap detik mereka tetap berada di tempat terbuka akan menimbulkan risiko yang lebih besar bagi mereka. Mereka bertiga menyerang langsung ke Zhang Xuan.
Melihat mereka bertiga telah mengalihkan pandangan mereka ke putra kepala klan, Fan Xiaofeng berseru dengan panik, "Xiao Su, cepat dan lari paling tidak, salah satu dari kita harus menyelesaikan ujian. Anda tidak perlu peduli dengan saya." Dia tahu bahwa Xiao Su hanya sedikit lebih kuat darinya, jadi tidak mungkin Xiao Su bisa mengalahkan ketiganya yang berdiri di depannya, daripada tersingkir begitu saja, yang terakhir akan lebih baik melarikan diri, paling tidak, masih akan ada secercah harapan untuk garis keturunan mereka. Peng peng, namun, sebelum Fan Xiaofeng bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tinju dan tendangan yang mengenai daging bergema di udara, menyaksikan semuanya terbuka di depan matanya, kata-kata yang ingin dia katakan tiba-tiba tercekat di tenggorokannya, menyebabkan kata-katanya terhenti tiba-tiba. Bertentangan dengan harapan, trio yang masih berdiri dengan puas beberapa saat yang lalu dipenuhi dengan kengerian yang tercermin di mata mereka. Sementara itu, Fan Xiaosu masih duduk di atas batu, sepertinya tidak bergerak sama sekali. Pihak lain menatapnya dengan senyum yang menyemangati dan berkata, "Kamu harus menghilangkannya sendiri." Fan Xiaofeng terkejut dengan kata-kata itu. Sampai saat ini, dia tidak dapat memahami bagaimana Xiaosu yang dia tahu mampu mengalahkan ketiganya dengan mudah. Pikirannya begitu terperangkap dalam hal itu sehingga dia tidak dapat memproses hal lain. "Bukankah mereka mencoba melenyapkanmu beberapa saat yang lalu? Karena itu masalahnya, hanya tepat bagi Anda untuk membalas budi kepada mereka," jawab Zhang Xuan. Itu sudah merupakan tindakan intimidasi baginya untuk bergerak pada ketiganya. Dia akan merasa terlalu malu pada dirinya sendiri jika dia benar-benar melenyapkan mereka di atas itu. Tidak peduli apa, dia masih ingin mempertahankan martabatnya sebanyak mungkin. "Tetapi, aku bukan tandingan mereka," Fan Xiaofeng menangis dengan wajah memerah. Sementara mereka bertiga mengalami cedera dalam bentrokan sebelumnya dengan Fan Xiaosu, lukanya juga tidak ringan. Sebanyak dia ingin melenyapkan mereka bertiga, dia tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Yakinlah, ketiga pemuda ini tidak ada apa-apanya, ikuti instruksi saya, dan Anda akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah," Zhang Xuan menjawab dengan penuh semangat. "Kalahkan mereka dengan mudah?" Fan Xiaofeng sedikit ragu-ragu, tetapi sepertinya ide itu telah menyentuh hatinya. Dia mengertakkan gigi dan menjawab, "Baiklah, saya akan mencobanya." Bagaimanapun, Fan Xiaosu sudah ada di sana, dan berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia sudah dalam posisi aman. Jadi, tidak ada yang perlu dia khawatirkan bahkan jika dia kalah dalam pertempuran. "Kamu tidak akan bergerak," pemuda yang memimpin tim menatap Zhang Xuan dengan waspada dengan ketakutan di matanya. Pihak lain telah mengalahkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Dalam hal kekuatan, mungkin tidak ada orang yang bisa melawannya di antara generasi muda. Bertarung melawan lawan seperti itu pasti akan membuat mereka kalah. Namun, jika lawan mereka hanyalah orang yang mereka kejar sebelumnya, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengklaim kemenangan. "Saya tidak akan bergerak, jadi silakan gunakan apapun yang Anda miliki. Jika Anda mampu mengalahkannya, saya akan membiarkan Anda bertiga pergi. Kalau tidak, saya kira Anda bertiga hanya harus mengakhiri perjalanan kultivasi Anda di sini," Zhang Xuan menjawab dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Fan Xiaofeng hampir jatuh pingsan. "Xiao Su, apakah kamu gila?" Bab 1875, Yan Yixiao. Fan Xiaofeng mengira Fan Xiaosu sedang mencoba melatihnya, dan jika dia mencapai batasnya, pihak lain akan turun tangan dan menyelamatkannya. Namun, bertentangan dengan harapannya, Fan Xiaosu sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan, dan dia bahkan akan melepaskan mereka bertiga jika mereka bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka bertiga bersama dalam pertarungan nyata? Itu sudah menjadi berkah jika dia tidak dipukuli sampai mati. Dia mengira Fan Xiaosu ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi rasanya seperti yang terakhir baru saja menggali lubang besar untuk dia lompati. Dengan ekspresi konflik di wajahnya, Fan Xiaofeng tampak seperti hampir menangis. Melihat ekspresi ini adalah akhir di wajah Fan Xiaofeng, Zhang Xuan tidak bisa menahan tawa sedikit. "Hentikan keraguanmu dan lakukan apa yang aku katakan. Selama Anda mengikuti instruksi saya, Anda pasti akan bisa memenangkan pertempuran. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda jika Anda tersingkir." Butuh keajaiban bagi Fan Xiaofeng untuk kalah selama pihak lain mengindahkan bimbingannya. "Baiklah kalau begitu," melihat Fan Xiaosu tidak bercanda, Fan Xiaofeng mengutuk pihak lain berkali-kali di dalam hatinya sebelum menarik napas dalam-dalam dan bangkit dengan muram. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah eliminasinya. Dia hanya harus memastikan untuk menceritakan semua yang telah terjadi di sini kepada kepala klan ketika dia kembali. Di sisi lain, kelompok tiga telah menyadari perbedaan antara kekuatan mereka dan Zhang Xuan, dan mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari pihak lain. Dengan demikian, mereka bertukar pandang sebelum berbalik untuk menatap Fan Xiaofeng dengan dingin. Mereka bertiga bergerak secara bersamaan, menimbulkan angin kencang di area tersebut. 6 lengan melintas di udara dengan cepat dalam sekejap mata. Setiap salah satu dari lengan ini membawa kekuatan petir yang menghancurkan.
menyegel setiap jalan yang memungkinkan Feng Xiaosu bisa melarikan diri. Apakah ini akhirnya? Fan Xiaofeng merasakan darahnya menjadi dingin. Sebelumnya, dia berpikir bahwa hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia mengalami luka parah. Tetapi dari kelihatannya, bahkan bertahan hidup akan menjadi sebuah kemewahan. Tepat ketika dia hendak menyelesaikan kematiannya, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Ikuti perintahku, gunakan teknik gerakan berjalan pacu bentuk ketiga bersama-sama dengan gerakan kelima telapak tangan pencerahan dan bentuk kedua dari 7 tinju bukaan. Fan Xiaofeng segera mengenali suara itu dari Fan Xiaosu. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain ingin dia melakukan gerakan itu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi pihak lain pada saat ini. Jadi, dia menggertakkan giginya saat dia berpikir, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan mereka. Untuk dapat bertahan dari cobaan berat dari Fan Clan dan maju sejauh ini selangkah demi selangkah, kegigihan yang mendorongnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa, yang dibutuhkan hanyalah sekejap mata agar hatinya tenang. Dia dengan cepat melewati 3 teknik pertempuran melalui pikirannya sebelum tubuhnya bergerak dengan lancar untuk mengeksekusinya seperti air yang mengalir. Bentuk ketiga dari teknik gerakan pacet gaib membawanya ke titik buta koordinasi trio, dan mengeksekusi telapak tangan pencerahan dengan telapak tangan kirinya dan 7 aperture fist dengan tangan kanannya, dia memukul dada dua pemuda itu. Peng, peng, token batu giok di depan dada mereka hancur, dan dengan ekspresi tidak percaya di wajah kedua pemuda itu, mereka ditelan oleh ledakan cahaya dan menghilang. Ini, Fan Xiaofeng terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia menurunkan pandangannya untuk melihat tangannya dengan bingung, hampir seolah-olah dia sedang menatap monster. Mengikuti perintah Fan Xiaosu sebenarnya memungkinkan dia untuk mengatasi pengepungan dengan satu gerakan, dan dia bahkan berhasil melenyapkan 2 dari mereka dengan mudah. Kapan dia menjadi begitu tangguh, kakakmu? Melihat bagaimana 2 rekannya menghilang dalam sekejap, pemuda yang memimpin kelompok itu mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Baik itu dalam hal ketajaman gerakan, pemahaman waktu, atau kecepatan reaksinya, manuver Fan Xiaofeng sebelumnya sangat cerdik sehingga hampir terasa seperti sebuah bentuk seni. Jika tidak mungkin pihak lain bisa melenyapkan 2 dari mereka dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah prestasi luar biasa yang dia tahu dia tidak akan pernah bisa melakukannya dalam kondisinya saat ini. Hanya 10 napas yang lalu, Fan Xiaofeng telah berada dalam genggaman mereka, tetapi dalam sekejap mata, meja telah membalikkan mereka. Apakah ini semua karena dia mengikuti instruksi pemuda itu? Pemuda itu mau tidak mau menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di atas batu yang tidak terlalu jauh saat kejutan menghantam pikirannya seperti tsunami yang menderu. Bahkan penunjuk biasa darinya mampu mendorong peningkatan besar-besaran di Fan Xiaofeng dalam waktu singkat. Seberapa kuatkah pemuda itu? Hilangkan dia juga, perintah Zhang Xuan. Iya. Jika Fan Xiaofeng masih menyimpan beberapa keraguan sebelumnya, pada saat itu, tidak ada yang tersisa selain kekaguman di lubuk hatinya. Dia menyerbu ke depan dengan gelisah dan mendorong telapak tangannya ke bawah pada pemuda terakhir yang tersisa. Sama seperti itu, mereka berdua mulai bertukar pukulan satu sama lain. Kali ini, Zhang Xuan tidak memberikan instruksi langsung kepada Fan Xiaofeng. Sebaliknya, apa yang dia lakukan adalah menguraikan langkah pihak lain secara rinci ke yang terakhir, memberikan yang terakhir kebebasan untuk memilih jenis gerakan apa yang harus dia gunakan untuk melakukan serangan balik. Awalnya, gerakan Fan Xiaofeng masih sedikit bingung karena pikirannya berjuang untuk mengikuti arus pertempuran. Namun, pada pukulan ke-20, dia sudah terbiasa dengan tempo, dan tak lama kemudian, dia mampu menangkis serangan pihak lain dengan sedikit usaha. Pemuda yang telah memojokkannya sebelumnya tidak lagi cocok untuknya. Peng-peng, dengan dorongan kuat dari jarinya, Fan Xiaofeng menghancurkan token giok pemuda itu. Dia melihat ekspresi marah di wajah pemuda itu sebelum siluet yang terakhir itu benar-benar diselimuti dalam ledakan cahaya yang cemerlang dan menghilang dari pandangan. Xiaosu, Fan Xiaofeng hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil mengalahkan seorang kultivator sage setengah hebat dengan kekuatannya sendiri. Dia berbalik untuk melihat Fan Xiaosu dengan kagum di matanya. Tidak heran Fan Xiaosu menyuruh mereka menunggu dia datang mencari mereka. Siapa yang tahu bahwa dia akan tumbuh begitu kuat selama beberapa hari. Tepat ketika Fan Xiaofeng hendak mengucapkan terima kasih kepada pria muda yang duduk di atas batu, pihak lain tiba-tiba berbalik untuk melihat aliran gunung yang tidak terlalu jauh dan melambaikan tangannya dengan santai. Apakah kamu tidak menonton cukup lama? Tidakkah menurutmu sudah waktunya bagimu untuk keluar? Pah, tepuk tangan bergema di area itu saat 7 siluet muncul dari bayang-bayang dari aliran gunung. Setelah melihat pemandangan ini, jantung Fan Xiaofeng berdetak kencang. Dia sebenarnya gagal menyadari bahwa ada begitu banyak orang yang bersembunyi di sekitarnya. Selanjutnya, dari kelihatannya, mereka sudah bersekutu satu sama lain. Tiba-tiba dia sadar mengapa Fan Xiaosu tidak bergerak selama ini. Kemungkinan pihak lain telah memperhatikan bahwa ada orang lain yang bersembunyi di daerah itu, jadi dia terus mengawasi mereka jika mereka bergerak. Saya harus mengatakan,
Fan Xiaosu, Anda benar-benar telah meningkat cukup banyak sejak saat itu. Anda benar-benar dapat membiarkan orang biasa ini mengalahkan 3 orang secara bersamaan hanya dengan beberapa petunjuk. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim kami. Pemuda berjubah putih yang berdiri di garis depan ketujuh pemuda itu berkata. Dia juga orang yang bertepuk tangan sebelumnya. Dia adalah keturunan sage kuno Ziyuan, Yan Yixiao. Setelah melihat lebih dekat pada penampilan pemuda berjubah putih itu, Fan Xiaofeng tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang telah mencengkeram hatinya dengan erat. Dia orang terkuat di seluruh pemeriksaan ini. Tidak ada seorang pun di gunung ini yang cocok untuknya. Kebanyakan klan akan memastikan untuk mengumpulkan beberapa intelijen tentang peserta ujian yang menantang ujian Great Frontistery of Confucianisme setiap tahun sehingga orang-orang mereka sendiri akan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang siapa pesaing mereka. Jika ada seseorang di antara 2000 peserta ujian yang semua orang harapkan untuk dihindari, itu tidak lain adalah pemuda berjubah putih yang berdiri di depan mereka, Yan Yixiao. Sage kuno Ziyuan adalah senior pertama dari 72 sage kongsi, sehingga bahkan sage kuno Ran Qiu, yang membanggakan kecakapan bertarung terbesar dari mereka semua, tidak berani melawan kata-katanya. Dan orang yang berdiri di depan mereka, Yan Yixiao, adalah keturunan sage Ziyuan kuno, karena kemampuan luar biasa yang dia miliki, ketenaran Yan Yixiao bahkan telah mencapai telinga generasi yang lebih tua. Itu benar-benar nasib terburuk bagi mereka untuk bertemu dengannya di sini. Kau ingin aku bergabung dengan timmu? Zhang Xuan tampaknya tidak terkejut sedikitpun dengan pergantian peristiwa ini. Dia hanya menatap Yan Yixiao dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, tampaknya tidak terpengaruh oleh penampilan dan tawaran Yan Yixiao. Memang, orang-orang di belakang saya adalah orang-orang yang telah saya akui, dan Anda juga telah menarik perhatian saya. Bergabunglah dengan tim saya, dan mari kita singkirkan peserta ujian lainnya bersama-sama. Yan Yixiao meletakkan tangannya di belakang dan berbicara dengan tawa ringan. Suaranya membawa keunggulan yang mendominasi yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi sama sekali. Maafkan saya, tetapi gagasan bahwa saya menarik perhatian Anda membuat saya merinding, dan saya tidak tertarik untuk bergabung dengan tim Anda. Zhang Xuan menolak dengan singkat. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu narsis, jadi dia tidak bisa repot-repot memasang muka untuk menolak pihak lain dengan lembut. Melihat udara yang Zhang Xuan pasang, salah satu pemuda yang berdiri di belakang Yan Yixiao tidak tahan lagi dan dengan marah berteriak, merupakan kehormatan bagimu bahwa saudara Yan mengundangmu untuk bergabung dengan kelompok kami. Dasar orang bodoh yang sombong, jangan berpikir bahwa Anda adalah sesuatu yang besar hanya karena Anda sama sekali tidak berguna. Selama kami mau, kami dapat melenyapkan Anda sekarang juga dan melucuti kesempatan Anda untuk terus berkultivasi.